Malam, good evening everyone. Good Ketemu lagi. evening, Don. Hello, Malam. ketemu lagi kita dengan saya Dona Priyadi dalam Zoom meeting yang merupakan undangan untuk bergabung yang benar nggak Jim? Dalam Benar. kepengurusan alumnas periode 2021 sampai 2026. So we are now calling for volunteers, yes, all of you to join us in alumnas. Are you ready guys? Oke, so tonight kita ngobrol-ngobrol santai nih sama pengurus alumnas yang merupakan dari kita untuk kita ya. Pertama-tama udah ada Bapak Jimmy Gani, Ketua Umum Alumnas, Founder and Chairman PFI NJG Group. Hai Jim. Halo, Don. Kemudian panelis-panelis kita yang terhormat sudah hadir belum ya? Ibu Noni Purnomo, Wakil Ketua Umum Alumnas dan CEO Bluebird. Ibu Noni sudah adakah? Masih di Bluebird kayaknya. Masih di Bluebird. Oke, nanti mungkin akan join. Kemudian apakah kita sudah ada Bapak Profesor Gatot Sumartono? Hi Prof, are you here? Or He's coming coming soon? soon. Or Coming coming soon. soon. Oke. So, Pak Profesor Gatot adalah Sekjen Alumnas dan kemudian apakah Selamat kita sore. Oke, Sore. hai sore. And then kita ada juga Bapak Doni Agustiadi, Bendahara Alumnas yang juga Director dari PricewaterhouseCoopers Indonesia. Halo Dona, apa kabar? Halo Doni, Doni. I'm good. Good to see you again. Everything Good okay? seeing you. Okay. So I think while we're waiting for Ibu Noni and Prof Gatot, maybe we can start from Jimmy. Jim, representing alumnas, can you tell us what is it about in more details? Kenapa kita mesti join alumnas? Why we are calling people to volunteer in alumnas? Can you start now or we want to wait? Sure, Okay. Dona. Good. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, Don. Wah, ini sangat excited karena walaupun malam-malam ya, yang sign up hari ini, I see that 102 people already signed up. Wow, alhamdulillah. Dan alhamdulillah jadi ya, walaupun ini volunteer kan, nggak ada gaji loh Don. Siapa nanti yang hadir untuk jadi pengurus tuh. Tapi it's very exciting karena minggu lalu kita kan udah rapat ya, sorry kita ada semacam webinar gitu untuk teman-teman yang hadir lebih dari 300. Kemudian kita langsung tuh follow up, no time to waste. Hari Jumat kita langsung rapat untuk memastikan bahwa beberapa hal yang sifatnya housekeeping, kemudian sifatnya administratif tuh bisa kan sebelum nanti ada totally siap gitu untuk take off gitu ya. Jadi saya hari ini akan share sedikit lagi yang kemarin untuk yang miss gitu ya. Mungkin very short and very fast gitu ya. Nanti mungkin kita lebih banyak diskusinya hari ini. Tapi saya rasa perlu untuk ngulang lagi karena not everybody's familiar and not everybody's was here last time. Jadi saya akan ulang beberapa hal tapi nanti zoom in on several things that matter gitu ya. Karena penting untuk memahami gimana nih kita mau membawa alumnas yang tentunya tidak akan terlepas dari kepengurusan gitu. Jadi hari ini kita fokus dan zoom in on kepengurusan alumnas periode 2021 dan 2026. I saw also Chief Hasan. Good evening, Chief Hasan. Semangat pagi. Good evening. Thank you, Chief. Sorry. Kita mulai nggak apa-apa ya? Go ahead. Okay, so last time I actually presented these already. Jadi ada 5 hal, tapi saya kembali lagi akan skim through bahwa sebetulnya alumnas ini udah kita bangun sejak tahun 1980, bahkan Permias lebih lama gitu ya, 1961 konon. Dan
Permiasnya sendiri sudah didaftarkan di Amerika, alumnasnya sendiri juga sudah diakui di Indonesia. Jadi kita sekarang berkantor di Soho Pancoran lantai 16. Kita juga sudah siapkan sekretariat. Bahkan hari Jumat kemarin kita udah menunjuk seorang executive secretary yang tentunya belum dibayar dulu, masih dari kantong kantong kanan ke kantong kiri gitu ya. Jadi nanti sudah siap ada tim yang siap untuk melayani juga di sana. Kemudian kita harapkan hal-hal yang sifatnya administratif paling tidak bisa diselesaikan dulu. Antara lain, karena baru tanggal 28 Januari kita diakui, kita harus ngurus NPWP, kita harus ngurus perizinan, kita harus ngurus banyak hal yang kita siapkan semua itu. Saya rasa ini kemarin sudah jelas gitu ya. So, yang di dalam kepengurusan itu boleh anggota biasa, anggota luar biasa, sama anggota kehormatan. Tetapi tentunya tadi yang anggota luar biasa dan anggota kehormatan tidak boleh dipilih, sehingga nantinya yang ketua umum tuh harus anggota biasa. So they have to have a degree dari perguruan tinggi di Amerika. Selebihnya kalau dia anggota luar biasa, anggota kehormatan, dia boleh aktif, dia boleh milih bahkan, dan nantinya tentunya kita harapkan mereka juga bisa aktif gitu ya. Nah, ini kemarin sudah kita jelaskan, dan ini yang saya mau zoom in gitu ya, our organizational structure. Dan harapannya dari sekarang udah ada 52 orang dari 102 yang sudah daftar. Dari sekian banyak orang ini kita tentunya mau mengakomodir semua. Tapi tentunya we want to put the right person in the right place that is dedicated, that is very hands on, dan mereka self starter gitu ya, nggak perlu terlalu diarahin lagi, karena most of us are already professionals. Many of you even told me that you're already all set gitu kan, nggak perlu terlalu fokus lagi di pekerjaan karena udah very successful, the company is running by itself, so but you want to dedicate. Tapi ada juga yang masih build their careers dan so on, that's fine gitu. Nah, tinggal kita nanti tentukan di mana tempat masing-masing. Nah, ini kita ada semacam extended board gitu ya. Extended board ini nanti dibentuk ad hoc, dalam arti kan memang nggak ada di dalam anggaran dasar. Sehingga saya dengar ada teman-teman yang bilang, oh saya tertarik dalam marine transport gitu. Mungkin set it up, Alumnas Marine Transport Forum gitu. Ada yang tertarik dalam masalah agritech, let's set up Alumnus Agritech Forum dan seterusnya. Ini bisa menjalankan nantinya kegiatan-kegiatannya dengan tentunya melaporkan kepada kita. Kita berharap bahwa paling tidak International Board of Advisor, kemudian juga ada juga kan Partner Clubs Directors Council, quite a number of you and also outside of the group here ini reach out to me. Ada ketua daripada Georgetown Club, ada Berkeley Club, Harvard Club dan seterusnya, yang nantinya kita juga perlu kumpul gitu kan untuk menyamakan persepsi, dan juga kita berharap kembali lagi ini menjadi umbrella organization. Nah, ini kita harus isi gitu, dan it can be thousands gitu ya. Artinya misalnya Alumnus Scholars Forum. Alumnus Scholars Forum tuh bisa aja nanti kan ada yang seneng finance, ada yang senengnya bidangnya tuh di teknologi dan seterusnya. Nah, ini berada di dalam Scholars Forum untuk memberikan rekomendasi. Saya ingat ada beberapa teman ya, termasuk Pak Bambang Suwarso kalau nggak salah kemarin ya, Pak Bambang ya, yang sharing gitu kan mengenai ya kita harus menjadi organisasi yang nantinya bisa menjadi partner bagi our government gitu kan, yang tentunya kita harapkan scholar ini bisa memberikan ideas, konsep dan recommendation gitu ya kepada masyarakat umum. Nah, ini saya juga mau zoom in. Jadi kalau tadi adalah yang berkumpul mungkin
sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali lah paling tidak ya, or at least once a year gitu, paling tidak secara pleno. Karena apa? Karena kan nanti kita harapkan ada rapat kerja nasional gitu ya, rapat kerja nasional yang nantinya each of you will provide your updates on what has been going on gitu throughout the year that you've managed the forum dan seterusnya gitu. Nah, jadi ini sebetulnya nggak terlalu aktif gitu. So if you want to be if you want to contribute dan merasa bahwa I don't have the time to actually dedicate myself di dalam kepengurusan, ya maybe these forums, these advisory board ini cocok gitu untuk masuk ke sini. Karena kalau misalnya kita masuk ke dalam badan pengurus, there's a lot of expectation, termasuk expectation terhadap waktu, dedikasi, komitmen untuk benar-benar mau bareng gitu. So there will be no free rider. I will tell you, saya juga seorang dosen juga kebetulan. Kalau misalnya saya setting grup-grup ya, saya akan tahu siapa yang free rider gitu. Dan there will be no free rider, let me tell you. So if you don't want to dedicate your time atau your effort, don't even try gitu. Karena kita butuh orang-orang yang benar-benar mau dedicate themselves gitu, yang mau datang ke rapat. Dan rapatnya sekarang enaknya orang udah terbiasa dengan seperti ini gitu. Jadi kita mungkin sekali-sekali gitu ya, 3 bulan sekali paling tidak, atau paling cepat sebulan sekali itu ada rapat kepengurusan yang mana terdiri dari, kalau ini ada 18 orang nanti yang disebut sebagai pengurus harian. Siapa aja pengurus harian? Pengurus harian itu adalah ketua umum dan wakil ketua umum, bendahara umum dan wakil bendahara umum, sekretaris jenderal dan wakil sekretaris jenderal, that's 6. Kemudian ditambah dengan 12 orang lain. 12 orang lain itu adalah ketua bidang satu, yaitu keanggotaan. Apa ketua bidang keanggotaan ini? Ketua bidang anggotaan adalah ketua bidang yang membidangi untuk memperluas keanggotaan. Nah, nanti kita akan bicara lebih lanjut lagi mengenai hal ini karena exciting gitu ya. Chief Hasan kemarin nyampaikan potentially there more than 100,000 people that we can recruit gitu di dalam keanggotaan ini. Pertama, kita at least for the next 5 years, kita harapkan bisa sampai ke 10.000 gitu. Kenapa? Ya saya sampaikan kemarin, yang anak-anak Permias saja sekarang ada 9.000. Kalau kita funnelin mereka, bridging ya, mereka udah 9.000 plus 1.000 lagi di antara kita. Kemarin aja yang hadir bisa 300 gitu kan, yang daftar 500, so 1.000 itu sangat mudah gitu. Untuk in the next 3 months, I think 1,000 should be 3 to 6 months lah ya, 1,000 should be simple enough gitu. Nah, ketua bidang ini kita harapkan nanti didampingi oleh wakil ketua, karena kita tahu lah ya kesibukan di Jakarta ini memang membuat kadang-kadang kita nggak bisa setiap bulan atau nggak bisa setiap meeting kita hadir gitu. Jadi paling tidak interchange antara ketua bidang sama wakil ketua bidang. Nah, kemudian itu yang pertama. Yang kedua adalah ketua bidang 2, yaitu kemitraan. Nah, kemitraan ini kita harapkan nanti bisa membangun ekosistem. Ekosistem apa? Satu, tentunya dengan Permias. Permias itu a very important stakeholder di dalam Alumnas, karena anggota Alumnas itu tadinya mungkin anggota Permias atau mereka pernah menjadi mahasiswa gitu kan, sehingga konstituen kita salah satu yang paling penting adalah Permias. Nah, sekarang juga udah ada Permias nasional. Perlu juga nanti membangun bridge antara dengan Permias San Francisco, Permias Boston, Permias LA, dan seterusnya. Jadi kemitraan satu dengan Permias. Yang kedua dengan pemerintah. Pemerintah juga sangat penting gitu ya, karena tadi Kementerian A, Kementerian B, Kementerian C, juga nanti saya akan kasih lihat lagi foto-foto, kan ada 15 menteri dan juga 3 wakil menteri, Gubernur BI, kemudian Ketua OJK itu
potentially anggota alumnas juga ke depannya gitu. Nah, ini yang kita harapkan nanti bisa menjadi bridge kita untuk bisa dekat sama pemerintah, kritis tetap, tetapi juga nggak ada salahnya kita dekat untuk bisa memberikan masukan-masukan. Nah, kemudian juga ke society gitu ya. Saya seneng banget gitu, di sini ada Bung Charles Ham ya kemarin langsung tuh beliau menyampaikan, oh kita ada apa 1.000 ton kalau nggak salah bantuan yang mau dikirim ke ke luar kota dalam rangka yang kena musibah gitu. Langsung menghubungi Chief Hasan kan komisaris dari Citylink gitu. Langsung dikasih free untuk nganterin. Nah, ini saya ngebayangin hal-hal seperti ini bisa bisa langsung gitu kita lakukan bersama gitu ya karena kita network-nya luar biasa dan untuk membangun itu tidak sulit gitu ya untuk organisasi seperti kita karena kita tadi we are non partisan, we are netral dan kita berupaya untuk kritis tetap gitu. Nah, yang ketiga adalah kegiatan. Nah, kegiatan ini banyak gitu ya, mulai dari yang sifatnya tentunya educational, yang kemudian networking, job fair, bisa sport gitu ya. Di zaman saya dulu di tahun 90-an sama Dona itu kita selalu datang ke Formika gitu kan, pekan olahraga mahasiswa atau masyarakat Indonesia di California. Ada juga Formias gitu. Waktu itu juga saya juga ikut juga gitu dan kita harus bisa apa aja gitu kan. Kemarin kita nonton football bareng-bareng Super Bowl dan seterusnya. Ini banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan gitu ya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah humas. Humas ini kebetulan kalau humas ini special karena kita sudah punya ketua bidang yang committed dan committed dan punya dedikasi gitu kan. Salah deh Don ngomongnya. Jadi ketua bidang komunikasi dan humas ini tentunya nanti yang mengkomunikasikan gitu ya, tentunya bisa menggunakan sekretariat kita untuk bisa berkomunikasi dan juga punya hubungan masyarakat karena kita harus dekat dengan pers juga gitu. Kita harus menyuarakan keilmuan kita, kepakaran kita, stance kita. We are non-partisan, tapi kita harus punya stand gitu ya, stance yang jelas gitu ya terhadap isu-isu terkini gitu. So nggak perlu takut gitu kan, selama didukung oleh academic paper, selama didukung oleh kepakaran dan seterusnya. Jadi saya rasa ini penting sekali. Nah tadi ketua bidangnya udah ada. Ini khusus nih emang karena dipilih langsung oleh Chief Hasan Sujono. Jadi saya nggak bisa ini kan langsung gitu waktu itu. Nah, tinggal wakil ketuanya ini terbuka gitu ya. Nah, silakan. Jadi nanti mendampingi Dona gitu kan. Yang kelima inilah sosial, budaya dan pendidikan. Kita paham juga begitu. Kadang-kadang kan ada musibah, kadang-kadang ada misi kebudayaan, kemudian ada pendidikan gitu kan yang seringkali embassy juga reach out ke kita gitu. Misalnya ada educational fair gitu yang mana dari beberapa perguruan tinggi setiap tahun biasanya ada beberapa perguruan tinggi itu dari Amerika datang ke Indonesia untuk mereka melakukan fair. Nah ini nggak ada salahnya untuk kita bisa facilitate mereka. Kemudian juga kita juga berharap ya, tentunya kita kan ngerasain ya betapa pendidikan di Amerika itu beneficial for us gitu. Jadi kita bisa juga mengadvocate budaya, kemudian pendidikan dan juga jangan lupa juga sisi sosialnya gitu. Nah, yang keenam pengembangan. Ini pengembangan sebenarnya pengembangan yang sifatnya satu organisasi, yang kedua juga yang sifatnya pengembangan kegiatan-kegiatan gitu. Pengembangan organisasi seperti apa ya? Kayak kemarin kan kita bicara gitu ya. Kita sebenarnya pengen nanti alumnas ini kan ada di mana-mana, bukan hanya di Indonesia. Ada alumni Amerika Serikat yang masih di Amerika, ada yang misalnya di Jepang atau di Australia. Itu juga kita mau gandeng, mau kita rangkul supaya mereka juga nanti punya chapter-chapter gitu. Harapannya nantinya pengembangan organisasi, pengembangan ini bisa nantinya mengembangkan ada ya semacam DPD lah, Dewan Pimpinan Daerah gitu ya, di masing-masing bukan hanya di Indonesia aja tapi juga misalnya di tadi gitu ya, California, di Oregon, di
Seattle gitu kan, di Washington DC, di Virginia dan seterusnya gitu. Nah, ini tentunya nanti didampingi oleh wakil ketua. Nah, ini nanti memang belum ada job description-nya. Kita bangun sama-sama karena your job description should also come from you gitu. Karena harapannya adalah kita nanti bangun ini sama-sama. Jadi tadi kan ada 2 untuk masing-masing bidang sehingga ada 12. Nah, ditambah dengan 6 ini ada 18. Kalau saya sih senang dengan gender proportion yang kurang lebih oke gitu ya. Sehingga jangan hanya laki semua, tapi juga jangan perempuan semua gitu ya. Saya waktu di Sarina itu 2 direksi laki, 2 direksi perempuan. Gitu. Dan saya minta waktu itu dirutnya jadi perempuan, habis itu ya digantiin sama perempuan gitu kan. Habis itu di IPMI juga sama, kita almost nggak selalu sama harus misalnya tadi 18 99 enggak, tapi paling tidak seimbang gitu. Kalau ketua umumnya laki ya wakil ketua umumnya kalau bisa perempuan gitu kan. Ketua bidangnya laki, wakil ketuanya perempuan atau sebaliknya. Ini kembali lagi tidak harus selalu seperti itu, tapi tentunya kalau misalnya kita bisa create gender proportion yang bagus, that will be a good organization karena gimana pun kita butuh perspektif yang berbeda-beda. Dan tadi ada yang profesor, ada juga yang pebisnis, ada juga yang mungkin di government dan seterusnya. Ini juga harus seimbang. Jadi keterwakilan itu penting gitu ya. Dan kalau saya lihat sepintas gitu dari 102 orang, walaupun tadi masih 97 ya waktu sore tadi saya buat spreadsheet-nya, itu asal daripada university-nya juga lumayan variety gitu ya. Jadi hanya ada paling banyak 3 dari universitas yang sama gitu. Misalnya Harvard gitu ya, mungkin ada 3 gitu. Tapi yang lain tuh USF 1, SFSU 1 dan seterusnya gitu. Jadi it gives a good also representation daripada organisasi ini yang mencakup banyak universitas yang diwakili gitu. Nah, itu kira-kira 6 bidang yang nanti kita butuhkan. Dan tadi we have plenty of people gitu. Apa yang kita akan lakukan ke depan adalah kita mau bidding ini. Kecuali tadi Don, you are privileged gitu ya, nggak perlu bid lagi nih untuk jadi ketua bidang. Jadi I couldn't say no, Jim. Chief Hatomnya. Itu dia. Jadi yang lain kita bidnya simple aja gitu kan. Ini kan organisasi kan volunteer kan. Tapi kita juga pengen teman-teman juga mengungkapkan konsepnya, mengungkapkan programnya gitu. And we will be accommodative. Jadi yang 18 orang itu kita akan bentuk by the 3rd of March. Nanti saya akan cerita lagi karena the 3rd of March itu saya udah reach out nih. Saya udah ke Pak Rosan Roslani, saya udah ke Pak Bambang Susantono, saya udah kemudian ada satu dari digital ekonomi Mbak Sinta Danuwardoyo, satu lagi kita lagi minta itu Rektor ITB Ibu Profesor Dr. Reina Wiradikusuma. Nah, itu juga kan beliau juga kan dari Purdue University. Jadi ada yang dari Oklahoma, ada yang dari Purdue, ada yang dari Harvard, ada yang dari satu lagi Portland University gitu ya. Jadi nanti sekaligus perkenalan 18 orang ini. Nah, harapannya tanggal 3 Maret itu sudah ada 18 orang ini plus tadi ya beberapa yang ada di sini. Kita udah meminta International Board Advisor itu diketuai oleh Pak Yosona Lauli. Tadi pagi saya bertemu sama Pak Eko Putro Sanjoyo, ex-bos saya, Menteri Desa, untuk berkenan untuk masuk juga. Kita akan kembali lagi ya, kita nggak apa-apa mereka punya partai, tapi begitu berasal dari partai gitu, yang satu hijau, yang satu merah, yang satu kuning, yang satu biru, pelangi lah. Tapi pada saat mereka masuk ke alumnas, mereka lepaskan jaketnya, karena nggak ada salahnya menjadi anggota partai ya.
no sins lah untuk itu. Tapi begitu mereka masuk ke sini, jangan bawa itu jaket-jaket itu, yang mereka bawa adalah jaket kita alumni Amerika Serikat. Jadi yang ini juga nanti kita harapkan tanggal 3 itu sudah bisa at least diintroduce. Nah, tapi kita juga tahu bahwa harus ada harmoni yang baik di dalam kepengurusan. Jadi jangan sampai ketua bidang, wakil ketua bidang, sekretaris, seluruh anggotanya tuh dari yang nentukan tuh ketua umum, sekjen, wakil ketua umum sama bendahara umum dan yang di sini-sini aja gitu. Sebaiknya ketua bidang sama wakil ketua bidang yang nanti rekrut gitu dalam waktu 1 bulan, karena jangan terlalu lama juga gitu. Jadi tanggal 3 April kita harapkan nanti sudah bisa ada semacam inauguration lah gitu ya terhadap seluruh badan pengurus yang kita sebut badan pengurus lengkap gitu ya. Jadi the completed board of alumnas. Nah, ini akan terdiri dari kalau tadi 18 mungkin 50, 60 bisa up to 100 gitu. Tergantung dari masing-masing ketua bidangnya. Ada ketua bidang yang menganggap bahwa saya cukup ketua bidang, wakil ketua bidang, sekretaris nggak perlu, perlunya anggota 2-3 orang, nggak apa-apa. Tapi ada juga yang bilang enggak, saya maunya 10 orang, by all means please gitu ya. Cuman tentunya pengangkatannya oleh ketua umum sama sekjen, karena yang tanda tangan SK-nya nanti adalah kita berdua gitu, yang diperbolehkan oleh berdasarkan anggaran dasar. Nah, jadi it's open to anybody yang mau masuk gitu kan. Jadi yang penting adalah harmoni gitu ya. Dan nanti setiap bidang itu kita harapkan mereka akan punya meeting masing-masing gitu. Ya. Nah, pada saat pleno kita tadi setiap bulan atau setiap 2 bulan nanti kita tentukan ya sama-sama bersama-sama. Tapi paling sedikit setiap 3 bulan itu akan ada pengurus harian bertemu gitu. Bertemu bisa tadi virtual or physical. Nah, paling tidak pengurusan lengkap bersama-sama dengan tadi yang pengurusan ini tadi ya, itu setiap tahun ketemu dalam satu rapat kerja nasional. Nah, yang kita harapkan tadi sekali lagi gitu ya, worst case scenario adalah dengan menggunakan virtual karena murah, kemudian semua orang itu aksesnya lebih mudah untuk internet dan seterusnya daripada harus hadir di satu tempat yang tentunya mahal dan seterusnya gitu. Jadi ini nanti kita siapkan. Nah, kira-kira itu ke depannya. Saya rasa kalau programnya kan tadi ya nggak terlalu, saya rasa yang di sini tuh overview aja. Yang kita harapkan by 3rd of March nanti, karena the next 3 weeks gitu ya. Next week kita akan ketemu lagi, the week after kita ketemu lagi, kemudian the week after kita sudah bisa mengumumkan. Karena pada saat itu I feel comfortable gitu ya, kalau hanya 18 orang dalam waktu kurang dari 1 bulan kita bisa assemble gitu. Apakah sempurna? Nggak akan sempurna gitu, tapi saya akan minta komitmen daripada siapapun yang tertarik untuk masuk ini, mereka betul-betul committed untuk masuk ya. Dan program kerjanya kurang lebih ini silakan nanti masing-masing ketua bidang menjabarkan gitu ya. Dan nanti setelah tanggal 3 itu, karena kita udah ada kepengurusan yang harian tadi, kita udah bisa mulai mencetak kartu tanda anggota. Dan kita buat gampang aja database kita, database-nya grow terus, kemarin udah nyampe ke 520 gitu dalam waktu 2-3 minggu gitu ya, orang karena kan pakai Google Form aja. Tapi itu nanti kita akan pindahkan dari Google Doc yang kemarin alumnas event tadi menjadi Google Doc yang sifatnya lebih permanen gitu, sehingga siapapun yang mau daftar silakan daftar. Nah, nanti masing-masing itu akan dibuatkan kartu tanda anggota alumnas. Kita udah sepakat, saya sama Doni udah sepakat bahwa kita akan menggunakan BCA ya Don ya, kalau nggak salah ya. BCA, jadi kita buka Iya, BCA. BCA ya. Jadi nanti kartu tanda anggota ini akan bentuknya flash. Jadi bisa dipakai untuk tol, bisa dipakai untuk apapun gitu ya. Yang dalam beberapa waktu ke depan ini kita akan
mulai keluarkan proposal untuk bermitra, siapapun yang mau bermitra untuk naruh logonya dan nanti menjadi discount card segala macam, itu bisa lakukan itu. Terus terang, we will make a margin from this. Karena apa? Karena we need the resource gitu ya. Bayangan kita, ini saya terbuka aja, bayangan kita nanti kartu tanda anggota ini dibuat dengan harga, bukan harga, tapi termasuk iuran untuk nanti Doni yang lebih tahu gitu ya, mungkin harga sekitar iurannya 500.000 dapat ini, dan ada uang di dalam kartu itu, dan juga dapat souvenir gitu, sehingga bisa jadi kebanggaan. Nanti souvenirnya kita tentukan apakah pin, apakah apa gitu ya, yang jelas bisa dipakai dalam acara-acara alumnas. Dan kita harapkan mudah-mudahan ya, cross your finger, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Mei pada saat halal bihalal kita udah bisa lakukan halal bihalal walaupun masih menggunakan protokol kesehatan yang ketat gitu. Jadi nanti kita paling tidak kepengurusan yang terdiri dari 50 sampai 100 orang. Insya Allah minggu depan saya akan bersama dengan beberapa teman pengurus akan bertemu kembali dengan Pak Yasona Lauli sebagai chairman. Saya akan kita akan minta kepada beliau untuk bisa nantinya misalnya 2 tahun lalu kebetulan alumni North Carolina, seingat saya ada halal bihalal di situ. Mungkin kita bisa mohon beliau juga untuk kita gunakan tempatnya di sana, tinggal kita siapkan makanan dan seterusnya. Paling tidak tadi kalau 50 sampai 100 orang yang ada di dalam kepengurusan kita, saya rasa oke gitu. Dan by that time semua punya kartu tanda anggota alumnas dan bisa gunakan ini. Bahkan kita kalau Chief Hasan, Harvard juga punya kayak gini kartu tanda Harvard ya. Chief Hasan tuh beli 7 dan harganya lebih tinggi gitu ya. Untuk ini, cuman kan keren gitu kan, punya, kita dikasih terus kepada anak kita, siapapun gitu ya. Tapi namanya tentunya anggotanya tetap anggota nama kita gitu. Cuman kita mau kasih ke siapa silakan aja as a gift. Nah, ini yang setelah nanti kepengurusan itu selesai, nanti kita langsung ya, kemarin kan ada masukan Mas Menteri Nadiem Makarim perlu roadmap untuk pendidikan. Nah, kita bisa ketemuin dia dulu gitu. Kebetulan staf khususnya juga anggota Harvard Club, beliau juga anggota Harvard Club, walaupun Pak Menterinya mungkin agak susah, tapi Promodia Day itu juga bisa kita hubungin sebagai staf khususnya untuk nanti audiensi. Kita bisa audiensi sama siapapun gitu. Saya rasa sebagai alumni Amerika Serikat mereka senang hati gitu ya, asal timingnya tepat gitu untuk bertemu dengan kita. Saya rasa sebagai summary gitu ya, sorry saya ngomongnya lebih fokus supaya everybody understands, dan nanti jadi langsung bisa ini aja langsung bisa declare saya mau jadi wakil bendahara umum gitu. Tapi Doni tadi kan dia pengennya kalau laki ya perempuan gitu. Dia punya kriteria tertentu untuk perempuannya gitu. Jadi saya nggak bisa maksa juga gitu ya, karena seleranya Doni sama selera saya beda gitu. Hati-hati Jim ngomong, Ini hati-hati. bukan rahasia di publik nih. Oh iya, sorry. Ini publik ya. Sorry. I thought it was just amongst friends. Anyway, nah Prof Gatot tentunya juga nanti kan perlu wakil sekjen dan seterusnya. Nah, jadi kembali lagi, we are still opening until the 23rd gitu ya of February untuk teman-teman ngisi. Sekarang udah 102 gitu ya yang ngisi. Nanti mungkin Prof Gatot bisa share gitu, karena lagi oleh sekretarisnya lagi disortir siapa yang milih apa sekarang ini. Kemudian nanti kita teruskan nih, minggu depan kita akan hari Rabu lagi kita akan sama gitu ya lakukan hal ini, tapi lebih banyak teman-teman yang ngomong gitu, karena nanti kita harapkan udah masuk konsep-konsepnya gitu within the next few days. Kita harapkan misalnya Jim tolong nih this is my concept untuk keanggotaan gitu kan, how we recruit 1,000 people within 3 months. Wah, senang banget gitu. Nah, itu nanti mereka yang presentasiin next week gitu, dan the week after. Karena setelah 2 minggu itu
minggu depannya ya kita udah determine, oke, this is the right person untuk menjadi ketua bidang keanggotaan misalnya. Nah, 3 Maret kembali lagi saya ini direkam ya, tapi nggak apa-apa lah. Nampaknya sih teman kita juga anggota alumnas yang akan menjadi duta besar RI di Amerika Serikat gitu ya. Mudah-mudahan dan beliau mudah-mudahan juga berkenan untuk join walaupun belum diinin, sehingga dari Indonesia kita udah bisa melakukan beberapa hal persiapan sehingga pada saat beliau di sana kita punya bridge yang bagus dengan beliau ini gitu. Sehingga tanggal 3 Maret kita punya nanti webinar, ada tadi yang saya sampaikan, ada Pak Rosan mewakili sektor bisnis, Pak Bambang Susantono VP ADB mewakili International Development Agency, ada Mbak Sinta Danuwardoyo mewakili sektor digital economy, ada satu lagi mewakili pendidikan yaitu Rektor ITB. Itu yang kita harapkan 4 orang itu. 3 udah confirm, 1 lagi belum. Nah, sektor pemerintahan siapa? Pak Yasona Lauli. Tanggal 17 nanti kita akan sampaikan beliau, mudah-mudahan beliau berkenan gitu ya untuk ikut. Nah, di situ kita akan perkenalkan juga pengurus harian kita gitu yang 18 orang tadi. Yang saya sampaikan. Nah, setelah itu langsung kita kerja sampai penyiapan dan pengesahan anggaran rumah tangga, pelantikan pengurus lengkap 1 bulan kemudian gitu, tanggal 3 April kita akan lakukan Zoom lagi untuk meeting pertama untuk sekaligus pelantikan pengurus lengkap. Jadi jangan momentumnya harus dijaga terus. Nah, setelah itu langsung ada halal bihalal gitu kan di bulan Mei. Jadi tanggal 12, 13 tuh Idul Fitri, nggak lama lah, nggak sampai sebulan kan, artinya seminggu atau 2 minggu lah dari tanggal 3, jadi pertengahan Mei kita sudah ada halal bihalal, mudah-mudahan bisa bisa physical gitu ya, dan kemudian pada saat itu juga kita akan membeberkan kepada teman-teman tentang program kerja alumnas 2021-2006, jadi masih ada waktu kira-kira 3 bulan lah. Dan kembali lagi, legacy kita adalah pelaksanaan daripada Kongres 1 Alumnas untuk memilih secara demokratis pemimpin atau ketua umum yang pertama dipimpin secara demokratis pada akhir tahun 2025 gitu. Karena we need young people yang nanti saya by that time already in my 50s gitu. Jadi kita mungkin anak saya kan udah nikah 2 tahun, jadi mungkin udah punya cucu nanti gitu kan. Jadi ya yang nanti yang muda-muda lah gitu, yang menjadi ketua umum dan pengurusnya kita nanti akan membantu. Saya rasa itu sih ya yang ingin saya sampaikan. Kembali lagi, I hope that the presentation provides a good base for good discussion on what will come with alumnas. Saya terima kasih kepada teman-teman yang sekarang udah ada 76 di dalam forum ini. Silakan tanya gitu ya, kita mungkin ada waktu sampai jam 8:30 atau even more kalau misal dibutuhkan. Ya pada saat itu kita harapkan semua understand gitu. Nah, what next, Don? Next ya, itu kita adalah ngobrol-ngobrol dulu. Ya. Oke. Go ahead. Jadi next itu ya kita nanti berharap yang tertarik itu akan submit their yang program. Tertarik, by the way, aku udah nyolong start, aku udah bilang di chat kalau ada yang tertarik dengan communication and public relation, please chat me. So recruitment start. Preferably a macho guy. Kenapa Jim? Kamu kok ini jealous gitu Jim? Enggak lah dong. Anyhow, Prof Gatot sudah hadir. I just want to say hi. Hi Prof. Halo, selamat malam. Apa kabar, Prof? Baik. Tadi waktu awal acara aku sapa, belum ada Profnya, jadi sekarang. Iya, saya lagi sholat tadi. Siap, aku sudah tidak bertepuk sebelah tangan. Mungkin bisa ditambahkan sedikit dari Jimmy sebelum kita ke pertanyaan dari teman-teman yang hadir. Oke, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat malam, Pak Jimmy, Pak Ketua, Pak Ketum, dan teman-teman semuanya. Ya tentu saja tadi yang disampaikan oleh Pak, ya suara saya cukup kedengaran. Jelas banget. Oke, ya. Jadi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ketum sebetulnya sudah merangkum keseluruhan dari apa yang sebetulnya ya akan kami sampaikan juga. Jadi tadi sebetulnya I think he doesn't give us enough rooms anymore ya to elaborate gitu. Jadi kayaknya nggak ada lagi gitu.
udah diborong semuanya gitu. Tapi tadi sempat disinggung mengenai daftar dari para peminat atau para calon pengurus begitu ya. Nah itu memang saya juga surprise. Kenapa? Karena ternyata antusiasnya cukup besar gitu. Jadi kami sudah menerima itu sejumlah 97 untuk peminat, dan sebetulnya yang dibutuhkan kursi kan ketua dan wakil ketua dan sebagainya tadi tidak sampai 20. Jadi memang pada akhirnya ya karena bukan Anda barangkali nanti yang tidak menjadi pengurus itu tidak qualified gitu ya, tetapi memang Anda masih bisa berkontribusi dalam posisi yang lain gitu ya. Atau dengan kata lain begini, dari list yang kami lihat itu setelah dielaborasi memang tidak semuanya itu berminat pada posisi tertentu. Artinya begini, ada satu posisi yang banyak sekali peminatnya gitu ya. Kalau saya lihat di sini kan sampai ada 10 lebih atau hampir 20 gitu. Tapi ada yang sangat minim gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah di antara semua itu kemudian yang minim tadi itu memang cocok ada di sana, atau yang banyak tadi sebetulnya lebih cocok yang diminim. Oleh karena itu kita masih perlu berinteraksi sampai pada kesimpulan bahwa memang kita akan mendapatkan calon yang tepat gitu ya, sehingga nanti untuk kedepannya itu alumnas bisa dirunning dengan baik gitu. Yep. Tetapi intinya sebetulnya begini, saya ada cerita sedikit lah begitu ya, supaya teman-teman itu ada perspektif yang lebih utuh mengenai alumnas ini. Saya sendiri bergabung dengan alumnas sebetulnya belum terlalu lama gitu. Jadi baru sekitar 10 tahun yang lalu. Waktu itu saya masih di Singapura, masih mengambil PhD di NUS. Kemudian saya ketemu dengan Pak Hasan. Ya, saya main ke rumah beliau dan kemudian di sana berkumpul teman-teman yang lulusan Amerika Serikat semua gitu. Nah, saya agak surprise, ada apa ini? Ini adalah kelompok alumnas gitu. Saya sudah cukup lama mendengar nama alumnas, tetapi belum tahu bagaimana itu berkiprah. Sehingga saat itu saya bergabung. Dan dalam perjalanan bergabung itu ada dua hal yang saya perlu sampaikan dan saya catat. Yang pertama adalah alumnas ini tidak bisa bekerja maksimal gitu. Karena apa? Karena alumnas pada saat itu belum merupakan badan hukum. Jadi kami misalnya saja akan mendapatkan proyek dari SCID gitu ya. Itu kami tidak bisa ya, karena alumnas bukan legal entity. Jadi setelah perjalanan selama 10 tahun itu kita mencoba untuk membuat anggaran dasar. Dan anggaran dasar inilah yang kemudian sekarang ini akhirnya kita gunakan dan kemudian bisa kita daftarkan di Kemenkumham. Nah, inilah proses yang sebetulnya satu sudah selesai, sehingga diharapkan ke depannya ini bisa berjalan dengan lebih baik, karena hambatan itu kan sudah teratasi. Kemudian hambatan yang lain adalah, nah ini kan kita ini kan volunteer semua gitu. Nah, karena kita volunteer, ya kadang-kadang komitmen itu tidak sepenuhnya gitu ya bisa berjalan dengan baik. Kadang-kadang ada saja gitu ya sebuah kegiatan yang kemudian seharusnya dihandle oleh satu departemen atau satu bidang, tapi kemudian akhirnya bidang yang lain harus yang handle yang lebih rajin dan sebagainya. Oleh karena itu dari pengalaman itu ya nampaknya kita perlu lebih berhati-hati di dalam merekrut untuk kepengurusan itu. Jadi teman-teman semua intinya adalah demikian. Di dalam nanti kepengurusan tentu saja saya sebagai sekjen akan membantu sepenuhnya ketum untuk menjalankan organisasi ini dengan baik. Dan organisasi ini bisa berjalan dengan baik meskipun semuanya itu volunteer gitu ya. Itu tetap saja harus ada komitmen dan dedication itu. Jadi pada akhirnya sebetulnya bukan hanya posisi yang diinginkan, tetapi adalah keinginan untuk bisa mengembangkan organisasi. Jadi ini adalah intro awal dari sekjenan di situ ya. Ya karena sekjen nanti pasti ujung-ujungnya ini gimana nih sekjenan ini kok tidak bisa istilahnya menggerakkan teman-teman yang lain untuk bisa menggerakkan organisasi. Jadi pesan kami di kesekjenan adalah itu. Ya. Kemudian tentu saja satu lagi mengenai tugas kesekjenan yang lalu sudah pernah kami sampaikan, dan itu tentu saja masih istilahnya itu melekat kepada peran bahwa sekjen itu sebetulnya lebih kepada mengelola administrasi
perkumpulan atau mengelola administrasi organisasi. Tetapi bagaimanapun di dalam perjalanannya tentu saja nanti akan bergerak kemana-mana gitu. Karena apa? Karena sekjen itu nanti atau ketua umum itu mewakili perkumpulan ya kalau di dalam anggaran dasar itu baik di dalam maupun di luar pengadilan. Artinya apa? Kalau berhubungan dengan pihak ketiga maka kamilah nanti yang istilahnya itu menjadi apa ya ujung tombak untuk bertanggung jawab. Oleh karena itu teman-teman yang mendaftar menjadi sekjen gitu ya itu juga perlu memahami bahwa itu nanti mewakili sekjen ya begitu ya. Bila sekjennya itu istilahnya apa ya tidak bisa sepenuhnya gitu ya karena itu ya kami berharap bahwa yang jadi sekjen nanti harus teman-teman yang punya energi yang lebih lah gitu untuk bersama-sama menggerakkan organisasi. Mungkin intro saya di situ dulu ya Donna ya, mudah-mudahan nanti di dalam diskusi kita bisa mengembangkan lagi untuk hal-hal yang lebih substantif. Terima kasih ya Donna. Thank you Prof. Gatot. Jadi setuju sekali yang karena ini adalah semuanya bersifat volunteer. Jadi nomor satu adalah dari awal kita minta adalah yang mendaftar adalah yang committed. Jadi kita juga tidak ada apa ya maksudnya tidak perlu untuk kayak nagih-nagih atau mengejar-ngejar gitu ya Jim ya. Jadi emang benar-benar teman-teman yang saya yakin teman-teman semua juga ingin kita semua maju, alumnas maju. Jadi saya yakin kalau memang sudah committed kita semua akan bekerja bersama-sama. Sorry Don, termasuk komitmen waktu. Waktu I like to stay kita on time lah gitu ya setiap kali adain acara. Siap. Itu juga perlu komitmen waktu, tenaga, pikiran dan sebagainya sebisa mungkin ya. Kalaupun tidak bisa diwakili oleh timnya. Ya. Sebelum kita ke nih teman-teman udah banyak yang mau diskusi tapi kita dengerin dulu Don, ada yang mau disampaikan nggak Don? Kira-kira silakan. Kalau dari saya sih I hope pengurus alumnas reflect Bhinneka Tunggal Ikaan Indonesia. Ya. Betul. That's number one, and number two juga semoga banyak alumni Amerika yang di luar Jakarta. Jadi semoga nggak Jakarta centric. Ya. Mungkin thank you very much Doni. It's very good input Bhinneka Tunggal Ika, kemudian gender, kemudian pekerjaan dari yang private, dari entrepreneur, dari government dan juga usia juga perlu diversity dan inclusion. Jadi nggak cuma yang seumur-umuran Jimmy doang nih. Tapi kita cari juga yang lebih ya all age group lah ya. Jadi supaya kita bisa terwakili gitu. Jadi sama-sama asik-asik aja gitu kan. Kalau ini kejauhan, ini ke apa itu pasti kan akan jadi ini juga gitu, barrier. Gitu. Oke nih teman-teman nih udah banyak yang mau bertanya. Mungkin pertama-tama kita tanya ke Pak Bambang nih udah raise hand dari tadi nih. Bambang Suarso, silakan Pak. Langsung aja. Oke, terima kasih Donna, terima kasih Prof. Gatot, terima kasih Doni, terima kasih Jimmy. Saya kaget aja kalau alumnas yang tadi Prof. Gatot bilang sudah 10 tahun yang lalu, kok belum punya NPWP ya? Aduh, saya terus terang kaget ya. Kenapa? Kita AUSI, Alumni UC Indonesia, itu udah punya NPWP sejak tahun 2000-an gitu, tahun 2000 gitu loh. Terus kita punya anggota register udah ribuan, dan kita punya kerjasama dengan BNI, dengan CMB Niaga. Nah, terus kemudian juga tadi di Jimmy juga jelaskan mengenai bidang per bidang, tapi kita nggak tahu tuh, let's say bidang 1, bidang 2, bidang 3 tuh coverage-nya apa. Jadi let's say kalau seseorang mau propose jadi sesuatu, nah dia nggak tahu nih bidang 1 apa sih isinya, gitu loh. Mungkin Jimmy bisa jelasin, dan kemudian kejadian nggak punya NPWP ini ya cepet diurus dah, malu banget gitu. Thank you. Tadi kata Pak Bambang mau dia bisa ngurusin 10 jam gratis semuanya, mau pajak, NPWP, apalagi Pak. Oke. Gini, Donna saya boleh respons nggak? Boleh dong, silakan Pak Prof. Terima kasih, ini kan interaktif ya. Jadi ini juga ada baiknya teman-teman ini kan nanti akan menjadi pengurus ya, sehingga persepsi yang sama itu perlu dibangun dari sekarang. Ya. Dan persepsi yang sama itu dimungkinkan kalau memiliki pemahaman kesejarahan yang sama gitu dari alumnas. Ini pertanyaannya tadi Pak Bambang sangat menarik karena begini ya, kami itu
dalam waktu 5 tahun pertama waktu saya bergabung itu membuat draft dengan mengumpulkan dari berbagai apa istilahnya itu contoh-contoh dan kemudian memformulasikan sehingga kita sampai kepada kesimpulan bahwa alumnas itu harus non partisan. Ya, non partisan tadi sudah disampaikan oleh Pak Jimmy dan ini perlu dipahami teman-teman semua karena non partisan itu seolah-olah orang partai tidak boleh masuk ke alumnas kan begitu ya. Nah, ini perlu nanti ada kesamaan jawaban dari teman-teman kalau memang ada pertanyaan itu yang non partisan itu alumnas gitu ya. Atau dengan kata lain yang masuk siapapun atau dengan kata lain jangan sampai mau masuk alumnas dia harus keluar dari Golkar, dari PDIP atau dari Demokrat misalnya baru bisa jadi anggota alumnas tidak begitu. Sehingga kami merumuskan itu dengan hati-hati termasuk keanggotaan pengurus itu hanya disebutkan saja selama dia anggota biasa dia bisa jadi anggota pengurus gitu. Jadi intinya kami membuat sederhana sehingga bisa mengakomodasi keseluruhan kepentingan teman-teman yang beragam itu. Nah, kemudian setelah jadi itu tahun 2015 sudah jadi apa namanya anggaran dasarnya itu tidak mudah untuk mendapatkan nama Amerika Serikat. Ya, saya ingin menggarisbawahi kita butuh waktu yang cukup lama untuk meyakinkan kedutaan Amerika Serikat supaya mau memberikan nama Amerika Serikat. Kenapa begitu? Karena begitu kita mendaftarkan di Kemenkumham, maka itu ditolak ya, dengan alasan itu nama negara sehingga harus ada persetujuan dari negara tersebut untuk digunakan namanya. Nah, inilah yang kemudian istilahnya ada tarik ulur yang memungkinkan kita untuk bernegosiasi, tetapi hanya detik-detik terakhir, mungkin Pak Jimmy juga rada surprise juga, dalam 2 bulan terakhir, yaitu Desember ya, November dan Desember itu, kita bisa berkomunikasi langsung dengan Dubes, bertemu, dan sebagainya, dan kemudian ada komitmen untuk memberikan nama itu kepada alumnas. Sehingga nanti nama itu diharapkan akan menjadi satu-satunya organisasi yang diakui oleh pemerintah Amerika yang melalui kedubesnya di Indonesia ini, di Jakarta ini, untuk bisa digunakan sebagai wadah seluruh warga negara Indonesia yang pernah kuliah ya, atau mendapatkan degree di Amerika itu untuk bergabung di dalam satu organisasi. Jadi diharapkan nanti tidak ada alumnas-alumnas yang lain gitu ya. Jadi kita disitulah yang tadi Pak Bambang menanyakan kenapa NPWP-nya lama. Nah, setelah kita punya sekarang nama alumnas diakui menjadi badan hukum, maka langkah selanjutnya adalah kami mengurus NPWP. Bahkan kemudian kami akan ke HAKI, ke Presiden HAKI. Jadi nama alumnas nanti akan kita daftarkan sebagai merek, ya. Sehingga nanti pada saat diproduksi barang-barangnya dan sebagainya, itu bisa diperjualbelikan secara komersial gitu ya. Jadi sebentar lagi kami akan mengurus itu untuk ke HAKI sehingga alumnas ini akan menjadi apa ya wadah dan kebanggaan kita bersama. Mungkin itu ya Donna ya, terima kasih. Yes. Thank you. Kayaknya cukup jelas Pak Bambang. Jadi memang ada sejarahnya Pak. Ternyata karena telat. Telat itu karena memang namanya yang diutamakan dulu supaya sudah disetujui baru kita bisa daftarkan secara resmi. Seperti itu. Jadi memang butuh proses juga untuk menggunakan nama negara orang gitu ya. Untuk menjadi salah satu badan organisasi yang berbadan hukum. Seperti itu ya Pak Sekjen ya. Siap. Satu lagi. Boleh. Ini cerita lucu. Kita kan mendaftarkan nama alumni Amerika Serikat tidak boleh ditolak. Karena itu Pak Jimmy ngakalin begini, alumni negeri Paman Sam, kita daftarin ke sana. Sana melihat dan kemudian tahu ya dan mengatakan, wah ini sama aja nih. Paman Sam Amerika juga ditolak juga gitu. Jadi akhirnya ya memang harus ke kedutaan besar dan mendapatkan konfirmasi dan surat resmi dari Kedubes bahwa inilah organisasi yang boleh menggunakan nama Amerika. Gitu ya Donna yang untuk melengkapi. Terima kasih. Siap. Jelas ya Pak Bambang, tapi kita ini loh mohon kalau ada masukan atau ada kira-kira usulan-usulan ataupun kritik dan saran kita feedback, we are very open ya Pak Sekjen ya kalau memang nanti untuk perbaikan alumnas ke depannya karena sekarang ini kita maju ke depan nih ya maju ke depan tuh redundant ya. Jadi kita sama-sama kita perbaiki, kita improve, kita bentuk alumnas yang sesuai dengan visi misi kita semua yang ada di sini sebagai jadi kita bisa bersama-sama bangga gitu dengan organisasi kita ini milik kita semua. Oke, kira-kira begitu kita akan lempar lagi ya Jim ya ke ini mungkin Chief Hasan ada yang mau diomongin nggak?
Atau cuman satu aja yang mungkin ada dalam pikiran para peminat di kepengurusan, yaitu dalam setiap bidang itu kan juga perlu efektif, dan di balik efektivitas itu kan chemistry dari para anggota. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan kira-kira gimana? Karena dugaan saya, correct me if I'm wrong, tapi dugaan saya itu ketua sama wakil ketua itu ketuanya nggak milih wakil ketuanya. Wakil ketuanya itu adalah hasil daripada proses ini sendiri. Nah, tapi at the same time juga harus ada chemistry di dalam masing-masing bidang. Nah, itu gimana kita bisa make sure it happens, karena jangan kita menciptakan masalah juga. Betul. Mungkin bagian daripada kepatutan seseorang menjadi pengurus juga adalah kemampuannya bekerja sama, bukannya mungkin lagi, saya rasa itu udah pasti. Udah pasti, walaupun skills-nya, kompetensinya bagus, tapi kalau tidak bisa bekerja sama, susah juga nih, Chief, apalagi voluntary organization kayak gini. Di kantor aja yang digaji susah, ya nggak? Benar. Jadi I think that's very good input. Dan kalau di Indonesia, kayaknya kan obsesinya adalah menyamakan persepsi. Kalau saya sendiri malah merasa persepsi nggak boleh disamain lah. Wong kalau ada yang mempersepsikan apa itu Mona Lisa senyum, ada yang mempersepsikan Mona Lisa murung. Lain-lain ya? Lain. Nggak usah diperdebatkan ya itu? Betul. Yang penting asumsinya yang sama. Oke. Yep. Bukan persepsi, tapi asumsi ya. Kalau asumsinya adalah mau memajukan alumnas, bukan mau memajukan diri, ya udah, itu udah jelas asumsinya. Nanti sisanya logika aja sama rasional jalan. Thank you very much, Chief. I think that's itu very good reminder. Ya, Pak Sekjen. Pak Sekjen ketawa-ketawa aja nih. Itu permainan kata juga satu. Pak Hasan is very smart person, you know. I know that. No doubt about it. Oke. Teman-teman ada yang mau ditanyakan ke siapa aja boleh, kita diskusi terbuka atau mau ngasih feedback. Tadi ada pertanyaan dari siapa tadi aku baca, nggak ada bagian government relation katanya Jim. Gimana nih jawabnya? Kayak mendingan Jim yang jawab daripada gue nih. Oke, ya tadi kan kalau kita ngebangun ekosistem, mulai dari Permias, kemudian dengan organisasi kemasyarakatan lainnya, itu tugasnya daripada kemitraan, kemitraan, bidang kemitraan. Tapi tentunya kalau bicara komunikasi, kemudian hubungan masyarakat, itu kan di bidang komunikasi dan hubungan masyarakat. Jadi tergantung dalam konteks apa gitu ya. Kalau dalam konteks kita membangun kerjasama untuk bermitra segala macam, yaitu ketua bidang kemitraan. Nah, itu yang dibutuhkan juga tentunya akan terjadi juga ya. Namanya organisasi itu akan ada crossing gitu. It's always like that gitu ya. Jadi tinggal dibutuhkan komunikasi dan koordinasi yang kuat gitu supaya kalau itu terjadi segera bisa di-resolve gitu. Ya. Nah, di awal makanya nanti sebelum tanggal 3 Maret pada saat kita tentukan pengurus harian, itu kita perlu sepakati gitu job description-nya, kemudian program masing-masing seperti apa, sehingga jelas gitu what your targets are, how you plan to achieve dan seterusnya gitu, Don. Ya, oke. Ini juga ada masukan dari Zain yang bilang bahwa permohonan ditolak bila mengenai merek ya, merupakan menyerupai nama atau singkatan dan sebagainya kecuali dengan persetujuan dari orangnya. Ya, iya memang betul. Makanya tadi seperti Pak Sekjen sampaikan ada proses yang cukup lama sehingga kita bisa punya nama alumnas dan mungkin juga mencantumkan bendera Amerika di logo dan sebagainya. Begitu kan ya Pak Sekjen. Jadi memang sudah ada persetujuan tertulis dari Kedutaan Amerika Serikat dan waktu webinar sebelum ini juga kita ada Ibu Rachel dari Embassy yang open our discussion. Jadi kita memang sudah legit nih ya, Prof. Iya, Dona. Tapi soto Betawi nggak perlu persetujuan Pak Anies ya? Kan Pak Anies bukan orang Betawi, walaupun gubernur. Oh gitu ya? Atau soto Padang nggak perlu persetujuan wali kota Padang ya?
Saya masih dongkol bahwa kita disuruh minta alumnus, minta persetujuan Amerika. Jadi saya masih I'm holding a grudge. Iya. Lama jadi urusannya panjang ya, Chief. Tapi kan you guys, kita tinggal nerusin nih. Ya, the hard work-nya tuh kayaknya have been done by you, Chief. So thank you very much ya semua teman-teman. Kita tinggal udah ada logonya, udah ada ininya, sudah tinggal kita jalankan ya. Gitu. Oke, anybody else? Ada Pak John tuh? Mana Pak John? Hai Pak John. Ini Pak John Wei ya, silakan Pak. Tadi mute. Boleh. Go ahead. Thank you Chief Jimmy, Chief Hasan, and the rest yang Mbak Doni. Tadi saya terus terang a bit late karena ada a bit of technical issue. Just want to clarify a few things before we move on. Dari sisi job yang opening, dia slot yang opening itu tadi ada bagian, terus bahasanya ada 18 kan? How many of those opening for now? Number one. Number two, if I may suggest, saya nggak tahu would there be a proper vetting process for the ketua dulu? I mean, would there be a proper vetting process? Now, if that will be, berarti prosesnya bagaimana? I mean, for those who send in the application, would that be a special interview and things like that? Yes. Tim, I think you're Thank you so much, Chief Janwei. Jadi at the moment we only have 5 people on the board of alumnus. Okay. Ketua umum, myself, wakil ketua umum, Noni, kemudian sekjen, Prof. Gatot, dan Doni sebagai bendahara umum, and then there's ketua bidang, humas dan komunikasi. Those are the 5 that has been filled. So there are 13 positions to be filled yang untuk pengurus harian lengkap, which our target is for that to be completed by 3rd of March. Paling tidak sebagian besar gitu, 90%, if possible 100% gitu ya. Nah, so we have about 3 weeks to complete this process. Nah, next week we will have another meeting where we ask in the next few days, any of you, kan ini kan hari ini kan you've heard the explanation. But of course it's never 100% clear gitu ya. There's never, karena itu juga membuat supaya ada ada leeway untuk to be creative and innovative in the position gitu. Kalau semuanya dikasih description yang ketat juga nggak ada creativity kan. So we leave it up to you. Kan tadi udah dijelaskan secara garis besar aja. Now, what we expect is starting from next week, next Wednesday, we'll have people yang kita udah lihat nih. Misalnya ada satu calon ketua keanggotaan yang kita anggap exceptional, the program, credibility, credential, references, dan so on. By all means, we'll ask that person, why don't you tell us the program. Terus kan nanti kan ada feedback session. So we have 2 more sessions after this, the 17th and the 24th, untuk nanti mendapatkan masukan-masukan, karena we're still opening the application until the 23rd. So the 24th will be the latest gitu ya untuk yang 18 orang. Tapi after that then each of the ketua bidang dan dan sekjen dan bendahara masih punya waktu untuk memilih anggota, sekretaris dan seterusnya, melengkapi menjadi pengurus harian lengkap until the 3rd of April. So that's the plan, kira-kira Chief John Wei. So it's an open bid. There's no perfect process. Tapi saya rasa dengan adanya beberapa kali pertemuan seperti ini, kemudian of course I will reach out also individually gitu ya. Prof. Gatot will reach out individually, tapi we'll make the process open gitu. Jadi anybody who is a graduate of US perguruan tinggi, universities, colleges dan seterusnya itu boleh menjadi pengurus gitu. Yeah, if I may add something, yes, please. When I fill in the form, saya masih terus terang kemarin I just put it open for discussion because I'm not sure. Yeah. I mean,
with all the capacity that not sure we want to really. But at the same time, dengan pengalaman yang saya udah pernah di my own alumni plus involvement in the Big Ten, memang we have to be very realistic also to have a combinations of ideally we want to have more young people. But at the same time, young people, they are quite busy with their career and things like that. A lot of time, you have more disappointment in terms of the commitment on time, which we cannot blame. At the end of the day, it's voluntary anyway. Jadi sebenarnya, it's also always the same challenge that we have been facing for now. How we navigate in along that, itu mungkin jadi suatu pemikiran. Jadi saya rasa, Imam we have suggestions. Artinya kita mulai kalau bisa start with the head of the bagian dulu, and from the head bagian, then only from the rest. Otherwise, will be not quite daunting in the process, in my opinion. Setuju. So we will have the head dan potentially the vice head gitu ya. Jadi tadi kalau misalnya bisa 2 sehingga kan kali 6 jadi 12 plus 6 that would be 18. That's what we want to start with first. Nanti membentuknya itu we give 1 month for each of the head and then vice head to form their own team so that they have a good feel gitu. Tadi what I expect as a normal organization itu adalah semacam distribution curve gitu kan, normal distribution curve. Di tengah-tengahnya itu adalah age yang around in the late 40s, 50s, early 50s gitu ya. Terus yang on the extreme side itu yang like the late 60s, 70s yang masih mau aktif gitu kan. Dan yang on the extreme side yang di sebelah sana adalah in their early 20s even gitu kan. So those people may also be active, tapi on different capacity kemungkinan gitu. Kira-kira gitu. Mohon izin Pak Jimmy. Yes. Ini dulu Chief John Wei, okay? Is that? Let me also add, I think, which is why when we communicate, some of us memang have been doing this for quite some time. Yang mana we hope we can at least. If we can contribute, that will be better. If not, we can at least we can collaborate atau leverage. But we hope because Big Ten sendiri quite big. We hope Big Ten sendiri will have a bit of representations in the structure, because it's also important for link back to us. So I hope a few of us may have some representations in a proper way, which is vetted in the right way anyway. Kita juga mau di vet in a proper way, so that it set a good precedence for the future. Agree, totally agree. Thank you, Chief. Jadi kita semua setuju ya bahwa kita akan punya proper vetting, mungkin mekanismenya juga mungkin supaya semuanya jadi transparan, Jim, dibikin juga how do we select-nya gitu, vetting-nya gimana. Mematchkan antara keinginan dan juga requirement atau kriteria. Makanya kriterianya juga mungkin agak mesti lebih dijabarkan. Betul. Begitu di setiap. Tadi ada lagi yang mau ini tadi kayaknya. Ya, ada. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Jimmy dan Bu Nuna. Perkenalkan saya Bisman Nababan. Saya alumni dari Nova Southeastern University untuk S2-nya, dan dari University of South Florida S3-nya. Saya di sana mulai tahun 94 sampai 2005 dan pulang ke Indonesia tahun 2007. Jadi hampir 13 tahun saya di sana gitu ya. Ini memang menarik mengenai organisasi seperti ini gitu ya, dan biasanya yang volunteer yang ditampung gitu ya, mungkin ya kita langsung tampilkan saja mana yang sudah terisi, mana yang belum. Nanti teman-teman bisa langsung volunteer, saya bisa di situ, atau nanti kita ambil calon berapa, kalau ada 3 misalnya bersedia di ketua bidang A, ya mungkin pengurus harian berembuk bersama ketiga itu, ya berembuk untuk sekretaris, untuk bendahara, dan saya lihat tadi ada 6 bidang. Nah, kalau ada ketua
wakil ketua, sekretaris, dan anggota. Nah, apa anggota itu tidak termasuk pengurus harian atau hanyakah ketua, wakil ketua, sekretaris? Nah, itu kita definisikan juga. Nah, mungkin kan karena ketua bidang kan nanti punya program-program tertentu yang mereka perlu kembangkan. Jadi anggota itu juga perlu. Ya mungkin kalau semakin banyak orang kadang semakin bagus. Ya, artinya semakin banyak ide-ide yang muncul untuk bisa kita kembangkan. Jadi saya pikir bisa saja ditambah pengurusnya menjadi ikut anggotanya, entah 5 atau 6 orang gitu ya. Jadi nanti bisa jadi ratusan pengurus harian, bukan hanya 18-an. Ya, artinya karena namanya organisasi sosial bisa aja lebih banyak, dan memang kita butuhkan, kita sepakat untuk bisa menyesuaikan atau memberikan waktu untuk organisasi ini gitu. Dan intinya sebenarnya supaya kita semakin kenal atau dekat satu sama lain. Itu sebenarnya tujuan organisasi. Kalau kita sudah semakin dekat satu sama lain, nanti banyak ide-ide muncul yang bisa kita laksanakan bersama. Ya, pertama untuk pengembangan organisasi, dan kalau bisa ada pengabdian kita kepada masyarakat gitu. Itu nanti ke pengembangan kita juga sih, ultimately gitu ya. Jadi supaya cepat mungkin tampilkan saja sudah yang mana yang sudah terisi, mana yang masih kosong, biar kita barangkali to the point aja. Oh, saya di situ, saya mau di sini, saya barangkali cocok gitu. Kita terbuka saja. Begitu barangkali supaya cepat. Nanti saya mohon izin akan live pada jam 8.15 karena Zoom meeting lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bisman usulannya. Kita tampung semuanya ya Jim ya. Nanti kita akan bikin meeting kecil gitu ya supaya bisa merumuskan semua masukan dan nanti kita share lagi. Mungkin let me just supaya clear lagi gitu ya. Memang kalau bicara tentang pengurus tadi semua ini bisa banyak gitu. Karena ketua satu bidang ini bisa aja 10 orang gitu kan. Tapi kalau misalnya bicara span of control, kalau lebih dari 18 memang akan lebih sulit gitu untuk kita mengontrolnya. Kayak sekarang gitu kan, kita punya 80 orang. This is good for pleno gitu. Tapi kalau an effective meeting, it has to have a sizable angka yang span of controlnya tidak susah gitu. Dan 18 I think is a good number. Tetapi nanti ketua bidang sama wakil ketua bidangnya ini bisa membentuk organisasinya lagi. Let me sekali lagi stress apa yang udah diisi tadi. Ini yang udah diisi itu yang ketua umum, wakil ketua umum, bendahara umum, sekjen. Jadi dua masih open, wakil bendahara umum sama wakil sekretaris jenderal. Tentu chemistry-nya harus bagus. Kalau mau jadi wasekjen ya harus bagus chemistry-nya sama Prof. Gatot. Kalau misalnya wakil bendahara umum, chemistry-nya mesti bagus sama Doni. Nah, ketua bidang yang sudah terisi baru 1. Tadi Dona, ketua bidang 4, komunikasi dan humas. Yang lain masih open. Masih ada 5 ketua bidang. Untuk wakil ketua bidang, ini semuanya masih open. Nah, so it's up for grab gitu kan. Siapa aja silakan kalau mau ini. Tapi kembali lagi gitu ya, karena ini kan tadi kan kita potentially bisa sampai 100.000 orang. Nah, kalaupun nggak di sini, ya yang mungkin sampai tadi bisa sampai 100 orang, we can tampung thousands of people here. Mereka bisa membentuk nanti public sector forum, business forum, media forum, ya masing-masing nanti bisa menentukan apa aja kegiatan-kegiatan dan juga sumbangsi-sumbangsinya. So I think itu ya. Mohon izin, saya perlihatkan lagi Pak, itu ketua bidang-bidang itu, mohon izin saya mau kasih sedikit pendapat untuk bidang-bidang itu. Kalau bidang yang 6 itu. Bisa lihat? Belum. Bentar. Share lagi Pak. Share. Oke, kelihatan? Ya, sudah. Nah, ini kan bidang kan? Ya.
Nah itu seperti ketua bidang keanggotaan oke, ketua bidang kemitraan oke, ketua bidang kegiatan. Ya ini kan semua kegiatan. Ya kan? Kemudian ketua bidang komunikasi dan humas oke, ketua bidang sosial budaya oke, ketua bidang pengembangan oke. Mungkin kita perlu lebih spesifik kali ya, ketua bidang kegiatan. Kan ini semua kegiatan ya. Ya, justru nanti diharapkan Pak itu ada kan anggota bidang. Bisa aja nanti ketua olahraga gitu. Ketua nanti kegiatan apalagi seminar atau apapun itu kita berikan keleluasaan kepada ketua bidang itu gitu Pak. Ya maksud saya kenapa nggak kita create bidang-bidang yang lebih spesifik, misalnya bidang pengembangan usaha, bidang koperasi dan UKM misalnya, bidang mungkin sosial dan pendidikan apa dipisah gitu, karena kan pendidikan akan banyak nanti. Kemudian bidang yang lebih spesifik lah, artinya nggak apa-apa makin banyak bidang supaya kita makin banyak kegiatan nantinya. Itu maksud saya. Jadi mungkin ini sekedar usul aja. Ada baiknya kita bikin lebih spesifik bidang-bidang itu yang mungkin relevan terhadap kegiatan masyarakat di Indonesia gitu. Oke, kita note Pak, nanti kita akan pertimbangkan dan kita akan diskusikan. Pak Jimmy, saya bisa tambahkan sedikit. Go ahead, Prof. Oke. Jadi begini Pak Bisman, jadi kami ini pada saat menyusun untuk bidang-bidang misalnya atau struktur organisasi, kami kan terikat pada anggaran dasar. Dan anggaran dasar itu sebetulnya yang di alumnas yang wajib ada itu adalah tadi ya kemitraan, karena kita kan perlu kerjasama. Kemudian keanggotaan, ya tentu saja keanggotaan penting. Kemudian satu lagi kegiatan. Nah, ketiga ini memang harus ada di alumnas. Nah, kegiatan itu maksudnya adalah program-program yang akan dijalankan oleh alumnas, misalnya mengadakan event dan lain sebagainya. Dan selama ini ketiganya itu yang saya bergabung selama 10 tahun ini itu ada, gitu. Itu adalah yang inti. Nah, yang tiga tadi itu adalah tambahan sebetulnya. Dalam kepemimpinannya Pak Jimmy itu ditambahkan 3 bidang tadi, gitu. Barangkali nanti kalau ketua umumnya yang lain bisa saja struktur yang dibangun untuk bidang-bidang itu bisa saja berbeda-berbeda gitu. Dan tadi Pak Jimmy juga menggarisbawahi sebetulnya 3 bidang itu nanti kalau Pak Jimmy menganggap semakin besar sehingga perlu dibentuk bidang lain lagi di anggaran dasar memang masih dimungkinkan. Jadi ketua umum itu ya diberikan kewenangan untuk mengangkat ketua bidang ya, dan wakilnya tadi, termasuk juga menciptakan bidang-bidang baru sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan keperluan organisasi. Nah, sementara ini oleh Pak Jimmy diusulkan yang 3 tadi. Itu ya Pak Bisman ya penjelasannya. Terima kasih. Ya, akan kita tampung Pak Bisman. Nanti kita omongin lagi di core team supaya jelas karena memang semua masukan itu pasti insya Allah ada manfaatnya Pak. Jadi nanti kita akan diskusikan supaya bisa lebih efektif lah ya, karena kita ada target waktu juga dan bidang itu banyak sekali gitu. Jadi nanti kita akan diskusikan lebih mendetail. Nanti we'll get back to everyone gitu. Mungkin kita bisa move on ya. Masih ada beberapa orang lagi nih yang udah raise hand. Mungkin ke Reno Rafli, silakan. Reno. Oke, ya. Selamat malam. Bu Dona, Pak Jimmy, Pak Doni, dan Pak Gatot ya. Pertama-tama, I would like to give you a round of applause. Thank you so much. I think this is definitely what we need at this point. Yeah, I think there's a lot of things we can do as a community. So there's a lot of people like us who wants to contribute. So I think this community was going to be non-sectarian, non-denominational. I think this is the right thing to do. So thank you so much for that. Yang pertama, saya mungkin mau kasih masukan aja. Mungkin pertama, mungkin boleh di-share untuk yang mau jadi pengurus ini lebih pengen ke bagian managing expectation. Jadi, okay, so we need commitment, but what does it look like? Apakah 10 jam per minggu atau monthly meeting harus hadir?
nggak ketemu 2 kali through strikes you're out atau gimana. Jadi mungkin ada creating that expectations yang lebih clear supaya masing-masing diri kita lebih tahu nih ini bebannya, workload-nya cukup nggak untuk sekarang gitu ya. Lalu yang kedua yang saya dengar tadi dari conversations mungkin dari filteran Bapak Ibu nanti begitu memfilter pengurus-pengurus, mungkin ada yang saya note key criteria yang harus ada di masing-masing pengurus. Pertama obviously commitment, level commitment. Mungkin dari lihat historical background harusnya dia juga pernah jadi pengurus di tempat-tempat lain gitu. Jadi kelihatan track record-nya. Kedua adalah bagaimana mereka bisa berkolaborasi dengan siapapun gitu ya, dengan ras, ethnicity, agama, and all that stuff. That's actually a must. Dan yang ketiga adalah diversity mindset gitu. Jadi bagaimana actually nggak cuma dia bisa berkolaborasi, tapi dia juga bisa mengajak teman-teman yang lain, artinya untuk meng-create organisasi supaya lebih inklusif. Jadi mungkin key kriteria itu harus ada daripada untuk memfilter teman-teman. Lalu setelah udah ada pengurus utama yang saya usul adalah mungkin bisa meng-create ground rules nih to work together. Jadi how can we actually work and collaborate together. Jadi ada kalau main bola artinya ada aturan main, harus ada aturan main nih. Jadi semua orang tahu even though this is a volunteering but this is a big commitment. So we need to put effort on that. Dan mungkin yang boleh di-share sedikit walaupun nggak perlu detail, visi dari Bapak Ibu sekalian yang ada di sini adalah apa sih by end of 2021 what are you trying to reach gitu ya, dari Pak Jimmy, Bu Dona, dan Pak Doni, Pak Gatot ya. Karena those things actually really bisa kelihatan. Jadi teman-teman yang berniat jadi pengurus bisa kelihatan, wah ini achievable nggak ya targetnya buat saya untuk bantu. Itu aja Bu Dona, terima kasih. Yes. Thank you Mbak Reno. I think it's all your suggestion itu keren banget. Jimmy tulis ya Jimmy ya. Yeah. Jadi the clear expectation, I think we need to elaborate on that also. Jam seminggu 10 jam seminggu, right? And then also criteria and also the ground rules. Thank you Mbak Reno. On the vision, I need to ask Pak Ketum. Mbak Reno ini dari mana dulunya? Saya dari New York University Pak. Oke, NYU, good. Yeah. Tahun berapa kalau boleh tahu? 2011. Wow, oke, Yeah. masih angkatan muda nih. Thank you so much. Sama lah Bim, sama saya Jim, jangan gitu Jim. Ya nggak jauh lah, beda-beda tipis lah dengan sama anak lo maksudnya. Oke, the clear expectation, I think that's very important karena a lot of organization start out well and then as time goes by, less and less people actually come and then nanti lama-lama nggak ada kegiatan dan seterusnya gitu. Tapi saya I have a lot of hopes in alumnas karena memang kita punya kesamaan, yaitu kita sekolah di Amerika pernah gitu, dan again there's certain karakteristik yang kita bangun gitu ya di dalam diri kita dengan sekolah di sana, walaupun tentunya levelnya berbeda-beda. Nah, so what is the clear expectation? Yang pertama tentu komitmen terhadap organisasi untuk menjaga tadi kita belum menentukan tentang values daripada alumnas. Tapi Prof. Gatot sudah menyampaikan kan bahwa ada inclusiveness, kemudian diversity, non-partisan, kemudian kita tentunya juga menghindari hal-hal yang sifatnya sara dan seterusnya. Tentunya itu kita akan rumuskan bersama-sama, karena selama ini memang alumnas exist, tapi tadi secara legal kita tidak ada, dan juga secara organisasi hal-hal seperti itu kita belum sampai kepada perumusannya. Sehingga juga termasuk visi, kemudian tadi ya kalau mission dan seterusnya sudah ada gitu. Tapi salah satu yang memang kita harapkan adalah organisasi ini tentunya sustainable. Dan untuk organisasi ini sustainable, regenerasi juga harus terjadi. Dan sebisa mungkin memang democratically elected leader itu akan terjadi. Nah, ini yang kita harus siapkan gitu. That's our nantinya legacy. Mudah-mudahan
kongres itu akan terjadi. Jadi kembali lagi ke clear expectation adalah yang pertama mereka memiliki values yang sama dengan kita-kita yang memang ada di itu ya, tapi antara lain beberapa values yang saya sebutkan. Yang kedua adalah ekspektasi bahwa nanti tentunya kita akan buat code of conduct dan seterusnya ya. Nah, yang kedua adalah terhadap waktu tadi. Saya sampaikan memang kalau pengurus harian itu kita nggak bisa banyak-banyak 18 orang tadi. Nah, 18 itu paling tidak mereka kita bisa bertemu sebulan sekali gitu. Nah, sebulan sekali itu with this virtual means of meeting, I think that will be very very possible gitu kan. Makanya ada ketua dan wakil ketua karena kalau misalnya ketuanya nggak bisa hadir, paling nggak wakil ketuanya bisa hadir. Kalau misalnya ketuanya bisa hadir, wakil ketuanya nggak bisa hadir, masih oke gitu. Nah, itu jelas gitu ya, sehingga kita harapkan bahwa their commitment to providing us an update on what they're doing in their particular department itu penting sekali. Nah, having said that, tentunya pada saat mereka ketemu sama kita di pengurus harian, kita harapkan bahwa di organisasi bidang itu sudah ada meeting dan sudah ada juga hal-hal yang bisa dilakukan gitu, yang diupdate gitu nantinya. Nah, kita harapkan paling tidak mereka kerahkan waktu yang memadai. Kita memang belum tentukan gitu ya in terms of hours, tapi saya rasa itu nanti komitmen kita bersama lah. Dan saya berharap nanti kita sama-sama menandatangani semacam fakta integritas, bukan hanya terhadap code of conduct saja, tetapi juga komitmen kita terhadap dedikasi dan waktu tadi gitu. Saya rasa itu sesuatu yang biasa walaupun ini organisasi yang sifatnya voluntary gitu. Ground rules, I totally agree with you tadi ya, code of conduct, ground rules kita akan buat, nanti akan ada di sekretariat dan bentuknya kan bisa PDF sehingga tinggal kita blast bersamaan dengan nanti peningkatan daripada jumlah anggota. Saya rasa itu, Mbak Reno, but I'm really hoping ya gitu ya. You're one of the young hopefuls that we have gitu kan. Right. So we hope that you would kindly join us gitu. Dan kembali lagi tadi dari segala macam kriteria gitu ya, dari gender, kemudian dari perwakilan universitas dan seterusnya gitu, itu akan terwakili. Termasuk age ya, Don ya. Yes, I think very good points. All of your points are I think genuinely valid, Mbak Reno, and I think this is the one. This is like this example is the thing that we need. Ya, Jim. Betul. Right ideas. Yeah. Sorry. Okay, Reno, are you okay, Reno? Yes, Pak Jimmy, Bu Dona, thank you. More than happy to contribute. Yes, please let us know what is your interest. Ini udah ada kompor nih dari Revani Iskandar, udah dapat ketua bidang keanggotaan Jim Reno katanya. But anyhow, we would like to get if you volunteer you like that, dan boleh usul Pak Jimmy. Oke, itu siapa tadi yang bicara? Sebentar Pak. Mas Jimmy boleh usul? Sebentar. Tolong angkat tangan dulu, ini udah ada yang ngantri. Udah antri, mohon maaf Pak. Nextnya adalah Pak Jamie Cahyadi. Silakan. Pak Jamie dulu dari tadi, silakan Jam. Oke, halo, selamat malam. Malam. Ya, salam kenal. Nama saya Jamie Cahyadi. Halo Pak Jimmy, Bu Dona, Pak Gatot, selamat malam. Ada Chief Hasan juga. Saya mewakili University of Wisconsin-Madison. Saya kebetulan melayani sebagai presiden dari Wisconsin Alumni Association di Indonesia Chapter dari tahun 2015. Dan di sini juga saya juga mewakili yang tadi itu Big Ten Alliance. Jadi Indonesia Big Ten alumni. Di mana di sini ada rekan-rekan saya, tadi ada Pak John Wei juga, dia itu adalah ketua alumni Ohio State University di Indonesia, dan ada Pak Henry Raharja, dia adalah ketua alumni dari Michigan di Indonesia. Nah, jadi ini kita cukup kompak di Big Ten. Jadi saya ada 2 poin sih sebenarnya. Mungkin terima kasih atas kesempatan ini untuk bisa share. Memang dari momentum alumnus ini memang luar biasa sekali. Dan kami semua itu dari alumni Amerika Serikat juga sangat bangga dan sangat pengen banget untuk kontribusi gitu.
Makanya kenapa sampai kita juga di sini juga hadir di meeting ini, dan kita mau mendengar dan mau mencoba melihat bagaimana kita bisa berkontribusi. Itu satu. Nah, memang kalau misalnya tadi mungkin ada beberapa rekan-rekan di sini yang mungkin belum mengenal Big Ten gitu. Big Ten sendiri itu adalah satu conference di Amerika di mana ada 14 sekolah. Ya, ada 14 sekolah atau university di satu conference. Dan di Indonesia itu ada beberapa yang tadi saya sebutkan, ada Wisconsin, Ohio State, Michigan, ada Purdue, ada Michigan State, ada Indiana, lalu ada UIUC ya, Illinois gitu. Dan memang dari tadi ada satu slide yang alumni-alumni distinguished yang sekarang menjabat sebagai menteri itu juga beberapa dari sekolah-sekolah dari Big Ten gitu. Jadi mungkin kita juga punya alumni distinguished lah di sana. Nah, kebetulan Big Ten Indonesia, ya alumni Big Ten Indonesia itu juga cukup kompak. Dan kita juga sudah bekerja sama, cukup berkolaborasi beberapa tahun ini, melakukan beberapa program bersama-sama. Nah, maksud saya itu nomor satu itu bagaimana kita bisa membagikan pengalaman itu. Jadi jangan ada, maksudnya we don't want have to repeat the cycle gitu. Maksudnya ada beberapa hal-hal yang memang kita lalui dengan berkolaborasi ini, mudah-mudahan juga kita bisa bagikan di skop yang lebih besar. Tentunya di Ambremnas ini kan skopnya jauh lebih besar. Tapi kita sudah berpengalaman bekerja sama dengan Permias. Kita bekerja sama dengan Permias di Big Ten, berarti ada 14 Permias yang kita bekerja sama. Malah lebih dari 14 gitu. Termasuk di Chicago juga yang di luar Big Ten, tapi kita bekerja sama dengan mereka juga, Permias. Jadi bekerja sama sesama Alumni Association, bekerja sama dengan Permias, dan kita melakukan beberapa program bersama. Nah, itu tentunya pengalaman yang berharga yang bisa kita share, yang mudah-mudahan itu bisa disebarluaskan sampai di scale Amerika Serikat tentunya di Alumnas. Nah, nomor 2 yang saya bisa share juga adalah memang beberapa dari kita itu kan ketua alumni. Kebetulan, jadi kita juga sibuk juga gitu jadi ketua alumni di Wisconsin, di Ohio State, dan lain-lain. Dan beberapa dari kami juga akhirnya melayani di Big Ten Alliance ini gitu. Nah, bagaimana saya melihat, tapi kita juga punya hati untuk melayani di Alumnas gitu. Nah, yang ini nih challenge-nya di sini yang saya lihat adalah bagaimana kita bisa mensinergikan ini. Nah, inilah. Jadi jangan sampai akhirnya bagaimana ya kita bisa cari cara, jadi akhirnya itu jadi sinergi gitu. Jadi bisa jadi nggak akhirnya jadi overload juga kan gitu. Nah, ini yang hal ini yang mungkin kita harus cari cara, kita bisa diskusi. Tapi saya rasa bisa kalau misalnya kita merangkul kepada alumni-alumni atau ketua-ketua alumni yang lain, mungkin challenge-nya juga sama gitu ya. Aduh, ini gimana nih sinerginya? Gue juga udah cukup sibuk dengan alumni gue sendiri. Nah, tapi punya hati untuk membantu Alumnas untuk kebaikan Indonesia. Nah, kira-kira 2 hal itu aja yang saya bisa share malam ini. Semoga bisa menjadi pertimbangan. Bisa banget dong, thank you Jem. Kita sih tentu saja kita senang banget kalau ada yang mau berbagi, mau sama-sama yang udah pengalaman, apalagi Big Ten juga mungkin sekolahnya juga banyak, jadi bisa direfleksikan ataupun direpresentasikan ke payungnya Alumnas ya. Sinergi udah pasti kita pengennya sama-sama semuanya gitu. Nah, kalau memang Jamie ataupun teman-teman dari Big Ten lain ingin pasti punya ada waktu, masih punya komitmen untuk bisa jadi perwakilan dari Big Ten di Alumnas misalnya gitu ya. Jadi bisa menyuarakan apapun yang bisa sama-sama kita, karena Big Ten pun Alumnas juga gitu kan. Jadi mungkin itu juga bisa dijadikan sinergi. Jadi you can develop us from within gitu juga gitu. Jadi please if any of you ketua-ketua alumni dari manapun Big Ten, di luar Big Ten, kalau emang you really want to help us, we are welcome. Setuju nggak Jim? Prof Gatot? Sangat setuju Don. Bahkan kita taruh ya di dalam organisasi kan, itu ada satu council yang whatever the name ya, ini kembali lagi what's in the name gitu kan. But we just put it Partner Clubs Directors Council. Kita perlu satu council karena yang namanya Amerika itu luas gitu kan, dan university-nya banyak gitu. Ada yang university-nya Big Ten tadi, ada yang Ivy League,
ada yang UC dan seterusnya. Tapi ada juga yang kecil-kecil gitu, yang cuma 1 orang, 10 orang, 100 orang. Nah ini yang saya pikir nanti perlu berkumpul sama-sama gitu ya. Bisa aja cuman sharing-sharing gitu, dan masing-masing juga punya kegiatan ya. Jadi we want to put, kalaupun misalnya Mas Jamie nggak ada waktu gitu kan untuk walaupun saya tahu hatinya besar gitu, apalagi menjelang Valentine pasti hatinya besar. Nah itu nanti paling tidak bisa berkenan untuk aktif di Partner Clubs Directors Council sebagai forum komunikasi gitu untuk klub-klubnya universities atau juga state atau kota yang memang aktif gitu selama ini. Karena banyak tuh yang aktif-aktif itu, saya tahu banyak sekali gitu. Kira-kira itu. Boleh? Boleh ya, silakan. Ya, tunggu dulu sebentar ya. Ini kita oke. Boleh diangkat tangan dulu supaya nanti ini. Oke. Oke, ininya tangannya mesti. Ya, Daniel Febrianto. Pak Jimmy. Yes. Pak Gatot, Bu Dona, selamat malam. Malam. I think like from my perspective ya, after listening to Mbak Rafli, I'm quite interested in the mungkin forum the keanggotaan sih Pak. Like I mean I took a psycho test and they said that I'm suitable for juru kampanye. So maybe no, but I think this is the thing that I try to emphasize. Yeah, I mean, what happened, like what we are doing now is actually what happened to me when I'm kan saya kan class of 2007 ya Pak. Saya waktu itu kan kuliah di Boston. Cut to the chase kan waktu itu kan Bapak kan ada kasih yang kurva itu ya, yang you said that setelah di 98 crisis sempat ada penurunan kuota student going to the United States. Dan I want to say that saya tuh salah satu orang yang beruntung gitu Pak. Dan bukan hanya secara financial ya Pak, tapi kan class of 2000 itu class of 2000 means that I'm there kan by 2003. Yeah. Dan waktu itu 2002 itu kan pas lagi 9/11. Jadi literally a lot of my friends atau cousin ya yang perginya waktu itu bulan Desember spring classes ya, itu visanya tuh di reject semua loh Pak. So it turned out to be a blessing to me that waktu itu saya itu akhirnya perginya during the fall semester gitu loh. And I remember when I was in Boston, itu sempat vakum like the premiers and everything. So we have 6 board members yang akhirnya revive until the premiers now. Kita sampai ada pembentukan community waktu itu 2006, sempat ada vakum mungkin berapa tahun gitu loh Pak. But I think cut to the chase-nya I feel like maybe kalau keanggotaan everything it seems like interesting, like working with the youngster and everything. Dan yang saya bisa berikan like my family ya Pak, like kan I'm born in 86. My sister kan born in 83 and 84. Terus dia married-nya tuh sama my brother-in-law tuh dari school alumni juga. Maksudnya dia masih dari Boston, and then my brother-in-law is from India. Then two younger brother also from Boston. Yang terakhir tuh 91. Terus I actually met my wife through one of the alumni gathering gitu loh Pak, di Indonesia di Permias. Jadi I have like 10 years span. Dan Pak John Wood, mohon maaf kan Bapak kan dari Ohio. My uncle really went there. I mean saya bukannya I'm not after I came back I went to Untar again. I mean Pak Gatot saya ketemu waktu mungkin tahun 2010. I was presenting Moodford like I know the struggles, like I mean generasi saya ya Pak tahun 86 ya Pak. Like I have friends like dari Singapura yang ke Michigan, Seattle. Jadi satu across United States, and everybody yang saya personal experience coming from millennial gini ya Pak, like
waktu mungkin kan sekarang kan when I hit 30s like everybody settled down. Tapi maybe kayak waktu umur saya 28, 27 ya Pak, kan maksudnya kan we are active in basketball atau apa ya Pak. Like everybody knows everybody gitu loh Pak. Excellent. Everybody knows everybody. And jadi kan I see your vision like you want to hit 100,000 gitu loh Pak. Karena waktu itu Permias kan saya kan juga I'm active in Permias ya. Kita tuh Indona tuh dikit banget loh Pak. Even my school ya. Only 15 people gitu loh Pak. And the most at least we can get 200 gitu loh. So if you want to hit 100,000 it needs like apa ya? Satu visi yang kayak I mean collectively 100,000 is like a lot of a very big number sih Pak. Yeah. And then like Sorry, the inclusivity-nya. Daniel, yeah. sorry to cut you. Would you please say what is your point, because you know we're almost 8:30 and kita masih punya beberapa pertanyaan. Ada boleh kira-kira your point tuh? I think my point is like this Bu. Saya ada spend 10 tahun yang saya bisa bantu in terms of recruitment. Okay. Excellent. Okay. That is my thing ya, karena sampai ada satu waktu ya Pak, because everybody just know everybody. When I met a guy from hey, what is your Facebook? Yeah, we got it, Daniel. Yes. Yeah, I think we got it. Kita noted you are very interested in the keanggotaan organisasi apa untuk bisa reach more members ya, and you have more than 10 years of experience because your unique position in after the 9/11 event, right? Okay, got it. Thank you. Can I move on to the next? Pak Gembong Baskoro, silakan Pak Gembong. Sorry, Don. Tadi kayaknya Mas Alfiantono nggak tahu cara ngangkat tangan di atau apa. Boleh. So, Pak Gembong mungkin abis ini ya, Mas Alfiantono dulu boleh, silakan. Ya. Boleh. Oke, terima kasih Mas Jimmy, Mbak Dona, juga Mas Hasan, apa kabar semua teman-teman? Tapi sorry, saya ini dulu ya. Kayaknya memang harus cepat ini karena kita masih ada beberapa pertanyaan, kemudian akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya, jadi don't worry gitu. Ya, oke, terima kasih. Kedengaran suara saya? Ya, silakan Pak. Oke, jadi saya Alfiantono, saya dari Western Illinois University 89, dan juga pernah bikin perusahaan dengan Amerika, kebetulan dari Illinois juga, bersama-sama mereka. Jadi di sini saya kira bagus sekali yang dibikin oleh Mas Jimmy mengenai organisasi yang sudah dibentuk. Tadi ada 18 grup. Tapi kalau boleh usul nih Mas Jimmy atau Mbak Dona, kita tahu kita sekolah di suatu negara yang terbaik di dunia dari segi inovasi, juga tertinggi di dunia dari segi entrepreneurship, juga tertinggi di dunia dari segi development, tertinggi di dunia juga barangkali dari segi education dan SME. Ada 5 hal yang saya lihat Amerika itu kelebihannya di dunia selama 100 tahun. Bisa nggak nanti sebagai pertimbangan saja Mas Jimmy, bahwa organisasi kita itu juga supaya nyambung dengan Amerika juga, kita ada grup yang berjudul inovasi atau entrepreneurship, development, education, dan SME. Education tadi saya lihat sudah ada, tapi ada 5 hal ini yang kelihatannya bisa nyambung dengan Amerika, dan saya kira mereka sampai sekarang masih juara meskipun belakangan disusul oleh China. Jadi sebagai suatu bentuk bahwa bukan hanya ke dalam, tadi bagus sekali ada kartu anggota dengan BCA dan sebagainya, itu bagus untuk pengurus untuk keanggotaan, tapi juga keluar ada manfaat daripada alumnus untuk bangsa dan negara dari segi link kepada Amerika sendiri, dari segi tadi yang 5 hal tadi, inovasi, entrepreneurship, development, dan education, serta SME yang mereka sangat kuat sampai hari ini. Dan Indonesia kebetulan di bidang inovasi nomor 87 dari 137, papan bawah kita. Entrepreneurship juga rendah. Demikian barangkali bisa sebagai masukan, sebagai sharing saya. Terima kasih Mas Jimmy dan teman-teman. Masih mute. Ya, thank you Pak Alfiantono. Kita akan note ya Jim. Oke. Yes. Dan Don sedikit aja ya. Jadi ide-ide seperti ini bagus. Nanti kita nggak harus punya
bidang itu semua bidang itu, tapi kan bisa saja forum-forum tadi gitu. Dan bisa cross juga. Betul. Jadi forum-forum ini silakan aja kalau ada yang tertarik, saya mau bikin forum inovasi, kita bikinin forum inovasi, dibikin di dalam organisasi tapi ad hoc dan bisa nanti lebih fleksibel untuk bergeraknya gitu. Kira-kira gitu. Setuju. Thank you Pak Alfiantono. Mungkin untuk mempersingkat waktu segera saja please shoot your point ya. Pak Gembong silakan. Terima kasih Bu Dona. Salam kenal Pak Jimmy, Pak Gatot ya. Saya alumni University of Tulsa tahun 94. Jadi sudah cukup senior ya. Tadi saya menangkap poin yang disampaikan Pak Jimmy. Memang tujuan kita ini kan semua ingin berkontribusi ya. Dan kita masing-masing punya expertise, punya jaringan dan sebagainya yang bisa dipakai. Nah, memang tidak semua bisa kita kita masuk di dalam kapal ini ya, jadi pengurus. Nah, untuk itu tadi saya sepakat dengan Pak Jimmy bahwa harus dipertimbangkan faktor usia ya. Kayak misalnya saya seperti ini ya, usia di atas 50 tentunya kan beda ya kalau dengan anak umur 40, 30 ya dari segi tenaga. Tapi dari segi jaringan, ya dari segi wawasan, pengalaman, tadi seperti yang disampaikan Pak Alfiantono, apalagi sekarang Amerika itu ya, dalam situasi yang kita sendiri tahu ya geopolitiknya itu juga tensinya tinggi. Dan kita masih belum bisa memprediksi tahun ke depan itu akan seperti apa. Nah, peran kita akan sangat sentral ya. Kalau situasinya memanas, alumni ini mau tidak mau akan ikut di dalamnya. Ya, mendinginkan suasana paling tidak ya. Nah, saya kira mungkin nanti yang ini kan ada dua, ada untuk menyusun keanggotaan dan tadi yang menyampaikan ide-ide seperti yang Pak Alfiantono yang senior-senior, mungkin ada satu forum kita brainstorming lah. Sebenarnya apa sebenarnya yang kita bisa bikin sekarang dan forecast ke depan, khususnya geopolitik ke depan ini makin panas ya. Kita kan harus mendinginkan ya, bukan memanas-manasin ya. Nah, mungkin para senior bisa ada satu waktu untuk kita ngobrol lah. Nanti sambil Pak Jimmy bisa menyusun. Saya kira kan kewenangan ada Pak Jimmy nih dan Bu Dona dan teman-teman mana yang pas membantu saya ya, enak chemistry-nya. Saya kira itu masukan saya Pak Jimmy, Pak Gatot, Bu Dona ya, semoga ini bisa ya pesan saya bahwa alumni bisa mendinginkan situasi geopolitik yang makin hari makin panas. Okay. Jangan sampai kita juga terseret ke dalam satu situasi yang kita sendiri tidak tahu ujung pangkalnya. Saya kira itu Pak Jimmy, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Gembong. Setuju sekali bahwa alumni harus bisa mendinginkan suasana sedemikian rupa gitu Jim. Jadi I think we need to have like a clear statement, mission statement juga gitu nantinya ke depannya. Agree. Totally agree. Oke, mungkin kan kita sudah jam 8:30, mungkin ada dua pertanyaan ataupun masukan terakhir ya. Pertama dari Pak Sumarpung, silakan. Nanti kalau memang masih ada mungkin bisa disampaikan melalui apa Jim enaknya, email atau WhatsApp? WhatsApp ya. Yeah. WhatsApp is the best. Actually. WhatsApp is the best. I will send my WhatsApp number. Mungkin Pak Gatot juga bisa ngirim WhatsApp. Nanti juga. kalau memang belum sempat berbicara, tetapi tentu saja kita ingin mendengarkan dari semua, langsung aja WhatsApp Pak Jimmy dan Prof Gatot. Nanti nomornya akan akhir acara mungkin atau mungkin itu udah ada di chat. Silakan Pak Sumarpung. Oke, thank you. Saya Sumarpung. Saya singkat aja. Jadi yang saya dengar tadi bahwa program kerja itu nanti source-nya ada dua ya, kalau saya dengar. Satu dari ketua bidang atau berupa forum khusus ya. Nah, saya cuma punya suggestion, program-program kerja itu kalau bisa di-share, istilah di-pitching, supaya kita bisa milih gitu, mau bagaimana. Sekarang kan masih nggak jelas nih, yang mana yang cocok gitu ya. Jadi, cuma itu aja, basically, saya suggest program kerjanya bisa di-share, supaya kita bisa milih. Nah, itu aja. Thank you semuanya. Thank you Pak Sumarpung. Mungkin satu-satu program A agak didetailkan terus kita masukin di forum komunikasi mungkin melalui WhatsApp atau website atau we'll think about it. Supaya nanti orang-orang bisa lihat apakah cocok dengan hati nurani dan waktu dan kompetensi kita. Begitu ya Pak Sumarpung ya? Betul sekali Bu. Ataupun forum-forum yang satunya lagi juga kita pitch juga gitu. Yang pendukung. Oke. Thank you very much for your input. Next Pak David Immanuel Wijaya.
Ya, halo. Ya, terima kasih, Brona, Pak Jimmy. Pertama, sorry tidak bisa menyalakan video. Masih sangat pagi di sini. Saya dari San Francisco sekarang. Cuma sedikit masukan aja cepat ya, karena waktunya sudah singkat, saya tahu. Jadi saya di Amerika Serikat ini dari dulu tuh mengenal banyak sekali orang yang walaupun di Amerika, mereka mempunyai hati untuk membangun Indonesia ya. Jadi mungkin saran dari saya, dan karena perbedaan waktu ini mungkin ada baiknya untuk alumnas untuk mempunyai sebuah cabang juga untuk di Amerika Serikat ya, di mana seperti kalian mungkin di Indonesia setelah COVID bisa bertemu, di Amerika juga bisa bertemu bersama-sama untuk dan mungkin ada ketua atau ada liaisonnya yang bisa menghubungkan antara Amerika dan Indonesia untuk bisa saling bersinergi bareng-bareng. Itu saja sih, karena saya melihat banyak orang yang kelihatannya walaupun sudah lama di sini seperti Amerika Bersatu, macam-macam, mereka mempunyai hati untuk Indonesia. Itu saja sih. Kayaknya udah ada nih kita nih alumni San Francisco chapter, David. Yes. Thank you, David. I think that's very good. Mungkin kita pikirkan based on state or based on apa, West Coast, East Coast, or Coast, or anything yang nanti kita bisa bicarakan. Siap, Okay. Yes. Okay, one last question before we close. Any other comments from anyone? Anybody? Prof. Gatot boleh, Chief? Kalau boleh saya mau menyampaikan satu observasi aja ya. Boleh. Ini terkait kegiatan. Saya jadi teringat beberapa kali dalam karir saya bergerak dalam bidang consulting, dan yang pinter bikin consulting report banyak, tapi yang cari order nggak ada. Nah, ini saya perhatikan ada di bidang kegiatan. Jadi semua cabang menarik kecuali outputnya, dan output itu semua melalui kegiatan. Apakah itu ada speaker, apakah itu ada sports event, atau ada kolaborasi dengan MCham, itu semua melalui kegiatan. Dan ini jadi kita semua too many chefs, but nobody can get the customers in. Sementara kalau kita lihat ingin mengembangkan alumnas, kan kita dulu pernah bertanya what's in it for me. Nah, alumnas itu kan justru harus menyajikan aneka kegiatan keluar supaya anggota makin merasa okay, this is good, aku ikhlas kok bayar membership fee 50.000 sebulan gitu. Karena memang banyak manfaatnya. Nah, ini jadi tolong teman-teman semua malam ini ingat bahwa ini semua harus keluar, ujung-ujungnya nanti harus keluar dalam bentuk output, dan output itu kemungkinan besar akan melewat bidang kegiatan. Terima kasih. Excellent, Chief. Noted. Thank you, Chief Hasan. Don? Jadi Prof. Gatot atau Doni masih ada ini sebelum I say my last ini. Oh, by the way, Jim, presentasi materi Jimmy bisa di-share nggak buat dipelajari? Boleh. Katanya Coach Farhan. Boleh, kata Jimmy. Kalau nggak ini langsung aja WA Jimmy. Yes. Ya. Go ahead. Prof. Gatot ada lagi? Enggak, I just wanted to say that Pak Hasan actually speaks based on his own experience, based on our experience gitu. Dan itu menurut saya sih buat yang nantinya ada di posisi itu juga harus berpikir keras dan mempunyai tim yang solid begitu ya, sehingga memang tujuan dari organisasi tadi bisa tercapai. Dan tadi sebetulnya juga terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bisman ya, bahwa memang di alumnas itu tadi harus ada 3 dulu sebagai skeletonnya gitu ya, sehingga memang akhirnya alumnas bisa bergerak, dan pada akhirnya berdasarkan pengalaman program itu sangat vital gitu. Dan karena itu program ini hanya bisa jalan kalau ada komitmen penuh ya dari para pengurus gitu, karena pada akhirnya jangan sampai
nanti komitmen itu apa ya istilahnya hanya pasang nama dan lain sebagainya, dan kemudian hasil akhirnya output yang diinginkan tadi ya tidak tercapai ya, atau outcome-nya begitu. Itu saja sih, hanya menambahkan apa yang disampaikan Pak Hasan, mungkin itu sebuah masukan dan keluhan juga begitu. Ya, terima kasih Mbak Dona. Ya. Setuju, Prof. Oke, Jim, I think ya. We can terakhir ya, Don. Ya. Terakhir, Don. Oke. Alright, thank you so much, Prof. Gatot, Pak Hasan, Doni, Dona, and everybody yang tadi memberikan masukan. Saya apresiasi sekali dan saya mau nyampaikan the next step aja. Jadi so far ada 103 orang yang sudah mengisi formulir calon pengurus alumnas periode 2021-2026. Now what's going to happen is I will send all these materi saya tadi kepada all 103 people. Jadi kita nggak akan pakai jalur lain ya, kecuali mungkin very extraordinary case gitu kan, yang mana kita perlu pakai jalur lain. Tapi yang utama adalah yang 103 orang yang daftar ini. Jadi masing-masing 103 orang ini punya nantinya bagan organisasi, program secara keseluruhan, beberapa hal yang tadi menyangkut tentang alumnas. Now, what we will also send is another invitation, a call for volunteers untuk nantinya memasukkan semacam one pager or two pager, silakan gitu ya, sebisa mungkin sih pointer saja terhadap program yang mereka posisi yang mereka harapkan, kemudian karena udah ada jelas kan hari ini, jelas di presentationnya jelas, kemudian langsung aja to the point gitu. I want to be wakil sekjen dari Gatot karena orangnya ganteng, terus saya karena ini alasannya, kemudian ini program yang akan saya ajukan kepada Pak Gatot gitu, bersama dengan Pak Gatot, atau saya ingin menjadi wakilnya Mbak Dona because of this, dan juga ini program saya. Jadi jangan malu-malu kucing gitu. We want people who are sopan, tapi tentunya juga very active gitu loh. Mereka yang punya ideas, we like those people gitu ya. Saya jujur aja terkagum-kagum gitu dengan teman-teman yang tadi yang tadi bicara, termasuk Reno ya tadi yang udah berani gitu kan di hadapan banyak yang lebih senior gitu, tapi dia berani gitu. Nah, we want people like that, dan kebanyakan umur gitu, tapi speak out, tell us your program, tell us what you want to do, where you want to position yourself. Of course, if we see that you fit the right criteria, kemudian punya komitmen dan seterusnya, yang nanti akan harus tanda tangan, ya kita masukkan gitu. So setelah nanti kita kumpulkan dalam seminggu ke depan ini, next week the same time kita akan kumpul lagi seperti ini. Tapi saya udah nggak banyak bicara lagi, Prof. Gatot nggak banyak bicara lagi, Pak Hasan nggak banyak bicara. Kita tetap bicara untuk ngasih masukan. Tapi kita mau lihat tuh those program being presented by you guys gitu kan. Untuk menyampaikan bahwa ini loh, kalau saya dipilih nanti menjadi ketua bidang keanggotaan, ini yang akan saya lakukan. This is why gitu kan. Saya patut untuk dipilih, dan kita sama-sama nanti ngasih masukan gitu. Dan kita catat gitu kan bahwa okay, these are the guys that we have yang kita naksir lah gitu untuk dijadikan untuk mengisi masing-masing posisi tadi. Kembali lagi, yang 18 posisi itu bukan hanya itu posisinya. Kayak tadi ada Mas Alfiantono yang punya ide yang brilian gitu kan. Ya. Bisa bikin forum gitu. Dan please, forum itu juga silakan aja nanti diajukan, sehingga nanti pada saat kita bikin SK untuk kepengurusan, kita juga bisa bikin SK untuk pembentukan daripada forum-forum tadi, sehingga resmi gitu. Berada di dalam organ dari alumnas. Saya rasa itu, Don. So I hope to see all of you, or at least many of you next week, untuk memberikan tadi presentasinya, dan state your case gitu ya, bahwa you're worthy of
being in Alumnas dan serving all of us because we are all servants here gitu. Dua ya Jim ya, not only di kepengurusan tapi juga di program ya, inputnya ada dua kan. So the two big things. Yes. And we start on time ya next week juga. Yeah. Please start on time. Same on next Wednesday ya, at the same time 6:45 PM abis maghrib. Maghrib dulu pasti harus. Maghrib dulu. Oke, terima kasih banyak everyone. Every opinion, every suggestion is very appreciated, and we will have someone who really take notes. Make sure that we will discuss it internally. Itu PR-nya tim kita di sini. And for sure we invite all of you to pitch, give your program, and tell us what you can do to help us. And also share if you have other experience, you can share with us as well. And then if you want to give any more input, tadi sudah ada Prof. Gatot and Jimmy's number. You're welcome to, and then also email also ya. WhatsApp paling cepat lah ya. Kayaknya WhatsApp paling cepat langsung dibaca. So if you have anything that we need to follow up, please do so. Oke, akhir kata terima kasih banyak sekali lagi atas perhatian dan partisipasinya. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. We'll see you again next week. Jangan bosan ya sama kita ya, Jim. Yes. Thank you very much, guys. Thank you. Bye. Aduh, Palomino.